Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kembali menjalani sidang dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Kasus ini merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Dalam persidangan kasus ini terungkap jika Tom Lembong menyetujui impor gula kristal mentah tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait. Adapun gula mentah tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih ke beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Jaksa menyebut jika keterlibatan Tom Lembong dimulai pada tahun 2015 saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Lalu, fakta apa saja yang terungkap dalam persidangan kasus tersebut? Ikuti paparannya bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik News dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan menelusuri kejadian peluru nyasar di daerah Jember. Nenek berusia 64 tahun berinisial WI menjadi korban dari proyektil peluru nyasar. Saat kejadian, dirinya sedang bermain bersama cucunya di depan teras rumah. Akibat kejadian itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Seperti apa update terbaru kejadian tersebut? Bagaimana kondisinya saat ini? Ikuti laporan lengkapnya bersama jurnalis Detikcom hanya di Indonesia Detik ini. Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku, akan kembali membagikan ilmu seputar dunia keuangan dan investasi. Kali ini, dirinya akan memberikan edukasi seputar mengubah pesangon setelah pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi stable income. Lalu, bagaimana strategi mengubah pesangon menjadi stable income? Apa step by stepnya? Simak obrolannya dalam segmen Sunset Talk di penghujung acara nanti. Ikuti ulasan dalam berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Wow, sehari ini gimana rasanya disapa oleh Brownies Amanda? Gue punya cerita soal Brownies Amanda. Oh iya, langsung nih kita punya cerita. Beneran. Ya boleh deh. Amanda tuh dari Bandung kan? Betul, amanah dari Allah. Waktu itu mantan gue abis pulang dari Bandung. Anjir. Dan yang Pisces. gue gak tahu dia zodiaknya apa, sudah iya. dilupakan. Terus Terus? pertama kalinya gue tahu Brownies Amanda tuh momen itu. Oke. Ketika dia bawain habis dari Bandung, terus habis itu kayak, wah ini Amanda, apa nih Amanda? Terus katanya ini oleh-oleh khas dari Bandung, terus gue cobain, oh enak. Kebetulan di momen saat itu gue cukup baru tahu ada yang namanya brownies gitu. Oke. Jadi terus setelah gue ke Jakarta dan juga setelah momen-momen itu kayak, Amanda tuh biasa aja sebenarnya, cuma kayak kenapa momen itu berasa kayak Amanda tuh something very special dari Bandung gitu. Iya. Mungkin karena dia yang pioneer brownies di apa-apain, ngerti gak sih? Iya, pioneer ya dia ya. Brownies bakar, ngarang sih bakar. Tapi maksudnya brownies pandan, brownies panggang, brownies taro, brownies apos, Oh iya. gitu. Kayaknya ya. Apos. Masih ke bawah nih hari Senin kemarin. Iya benar ya, ketemu sama Mbak Debbie gitu dengan bahasa gaulnya. Anyway, kayaknya kalau jam segini dikasih brownies mah seret juga sih. Wah iya lagi. Enak tapi kita simpan buat buka puasa. Betul ya. Anyway, silahkan ngobrol dulu sama Detikers. Aku pesen dulu buku pandan. Anyway, Eiza hari ini lah puasa hari pertama loh Detikers. Akhirnya. Doakan bisa sampai buka puasa nanti ya puasanya. Betul, ya hari semoga pertama. semangat Makanya mau terus. diselebrasi dengan buku pandan hari ini. Baru juga hari pertama puasa udah buku Udah pandan. selebrasi ya. Gimana? Ada mah Ntar juga ada harusnya lagi ya. ini ya. Tapi hari ini nggak tahu ngerasa cukup slow pace ya. Masa sih? Nggak tahu. How was your day so far? Ini adalah hari pertama saya ngantor. High Kan Senin five. Selasanya di Ngawi. Ya. Ya Selasa sempetin Detik Sore dulu. Terus Rabu kemarin tuh kerja dari luar gitu. Oke. Nah Kamis baru kantor. Dari ngantor. Oh, Kantor. jadi hari ini dari pagi. Jadi gue di justru kantornya. berasa kayak slow pace-nya udah dari hari Senin. Slow pace-nya slow week. Iya. Lari gak tadi? Nge-gym gak? Tadi malam. Keren. Iya. Ngikutin sarannya Mbak Zita Anjani. Membakar kalori di malam hari.
Betul, dan juga mengikuti pesan yang lain yaitu adalah nggak usah kita war, pesan aja online. Nah itu dia. Ngapain? Bahkan udah di list dari sebulan yang lalu katanya kan. Panas, ngapain war-war udah lah. Ngapain war-war, pakai dong kekuatan teknologi internet. Betul, ya ramaikan UMKM di sekitarmu deng, Detikers ya kan. Karena tentunya juga momentum bulan Ramadan adalah satunya untuk berbagi ya kan. Dong. Jadi yang BM nggak apa-apa dipenuhi aja gitu, belinya dari UMKM, Bisa. ibu-ibu sekitar komplek Bisa. atau di sekitar kantor sekalian jalan pulang gitu. Tapi belum ketemu ya tren-tren berbuka atau Ramadan tahun ini ya. Kalau tahun lalu kan trennya adalah war takjil. Iya, Kalau tahun sekarang mungkin war takjil akan berulang lagi walaupun hype-nya nggak sebesar tahun lalu. Tapi war atau tren di Ramadan tahun ini tuh belum ada yang viral gitu. Adanya, gua ada lagi baru hari pertama juga, yaitu adalah tarawih kor. Udah ada tarawih kor. Jadi ada anak-anak, ini kayaknya mungkin Oh, karena mereka seumuran. Mereka Tarawih sahur bareng. pakai lagu Garam dan Madu. Udah lihat belum? Oh belum. Ada. Ini Gen Z pasti yang bangunin sahur. Oh iya. Ya, Sambil tahu. keliling gitu. Iya, bangunin. terus malam chaos ini ku terasa sepi. Beneran lagunya lagu Garam dan Madu dan nggak diedit lagunya jadi Ramadan version Iya, gitu. betul. Atau yang lebih Muslim friendly gitu. Benar, dan Kan akhirnya ya. kolom komentar ramai dengan Ramai. orang-orang yang menilai perbuatan Iya. mereka. Atau jangan-jangan karena harus menggunakan lagu itu biar yang tidur tuh kayak gitu bangun. Kalau gua sih Karena lebih makin kesel. pulas sebenarnya kalau dengerin lagu makin itu. pulas ya. Gue pernah pakai lagu itu looping Heeh. semalaman sampai gue tidur. Beneran looping. Itu I'm quite amazed of my ability to listen to that song for that long hours. You have broad options of Kayaknya karena apa ya? music. Karena baru banget nemuin lagu itu waktu itu. Terus unik juga kan ketika baru pertama kali dengerin. Jadi Iya, kayak iya. dan gue jatuh cinta pada pandangan pertama jujur dengan lagu itu. Jadi kayak oke. Jatuh cinta pada dengar pertama. Dengar pertama, Iya, benar. iya. Tapi sebenarnya juga Garam dan Madu itu bukan sesuatu yang paradoksial apa ya? Bukan sesuatu yang bertolak kontradiktif juga yang kayak why satunya bukan kayak madu dan racun. Oh, maksudnya gitu. kayak pilihan diksi yang dipakai di situ tuh bukan sesuatu yang kontradiktif, tapi kenapa bisa kenapa jadi hitam dan putih? mungkin asin dan manis ya. Garam kan asin, Gurih. madu manis. Udah. Gurih jadinya. Oh, now I understand. Dan madu tuh kan identik dengan yang cantik, kayak manis kan. Kalau garam dengan Kalau yang garam, apa yang asin. kena pantai terus. Iya, kena matahari. Apek. Nah, kayak gitu. Jadi kayak Beauty and the Beast gitu. Menurut menurut gua madu dan micin. Kenapa madu dan micin? Karena micin juga enak. Wow, Inggris sekali, micin. Micin juga enak, tapi seringkali ini yang diperdebatkan karena dia tuh memberikan efek yang kurang baik untuk tubuh gitu. Tapi terlalu serius kalau itu ya. Mending garam dan madu. Ribet. Ini ada yang gak ribet. Ini ngomongin juga soal buka puasa atau ya tempat buka puasa kali ya lebih tepatnya. Karena Detikers juga diajak untuk ngasih rekomendasi ya. Tempat bukber yang happening deh pokoknya. Yang seru, yang kece, yang oke gitu ya. Nah, kamu tinggal upload aja tempat bukber rekomendasi kamu ya di halamannya Detik Food gitu, food.detik.com. Karena kita juga bakalan punya hadiah ya untuk kamu yang juga rekomendasinya tuh kece abis gitu ya. Jadi kamu langsung masuk ke food.detik.com, langsung klik rekomendasi tempat bukber, langsung isi maksimal 10 foto, abis gitu isikan juga lokasi, nama tempat makan, dan kasih alasan kenapa kamu merekomendasikan tempat itu. Nah, kamu akan ditunggu dulu, abis kamu submit, kamu tunggu dulu.
approval atau moderasi dari tim Detik Food. Abis gitu tungguin aja deh, siapa tahu kamu menjadi pemenangnya. Karena ini periodenya ditungguin sampai tanggal 22 Maret 2025 ya. Akan dipilih 2 pemenang di akhir periode untuk dapetin hadiah yang luar biasa sekali ya. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali. Dan Sumatera Utara boleh ikutan. Lumayan tuh buat tunjangan hari raya. Betul. Kok tadi nggak jadi pakai posisi yang tadi? Gue udah kayak tunggu bentar lagi gue kelarin nih gitu. Tadi posisinya nggak gini. Nggak usah ya Detikers ya, bahaya. Coba. Posisinya. Coba. Tadi tuh ceritanya mau nyantai. Oke. Kayak. Set. Bener Detikers. Cuma mic-nya nggak nyampe. Jadi kayak ya udahlah. Bisa. Kepalanya yang sini dong. Gak usah ya, nanti takutnya ada cedera-cedera yang terjadi di momen ini gitu. Betul. Tapi gak cuma itu cara untuk bisa mendapatkan uang tambahan di hari Ramadan ini. Coba Kak kasih tahu Kak. Udah, nanti kita gladi resik dulu ya untuk pose itu ya. Gak apa-apa menurut gua sih. Jadi ada cara yang lain Detikers selain daripada nge-share di mana tempat bukber yang recommended versi kalian, juga bisa dapetin duit tambahan lewat bikin puisi di waktu puasa ini. Do it. Tapi jangan sampai orientasinya karena duit Detikers, tapi memang mau berbagi keceriaan di bulan Ramadan karena akar dari kejahatan adalah uang. Waduh, kenapa coba? Karena kalau sampai mikirnya uang duluan, nanti takutnya pakai cara-cara yang cara-cara yang licik gitu ya. Tapi ini yang bisa kalian lakukan adalah bikin puisi, karena Detik Pop menghadirkan program spesial Puisi Puasa, sebuah ajang bagi kamu untuk berkreasi dengan kata-kata sambil meromantisasi keindahan bulan suci Ramadan. Ramadan. Ayo lanjut Kak beritanya. Jadi bisa lanjutin bait puisi yang udah disiapin sama tim Detik Pop nanti. Bait pertamanya udah disiapin Detikers, dan tugas kalian adalah melanjutkan bait-bait berikutnya. Jadi kalian akan bisa mendapatkan kesempatan ini selama 20 hari Ramadan pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 20 berarti ya. Dan setiap harinya akan dipilih satu bait terbaik yang akan mendapatkan uang dengan nominal Rp200.000. Wow. Ini udah ada beberapa nih yang sudah mengirimkan puisi puasanya. Tapi ini bukan pemenang ya Detikers, nanti yang akan ngumumin adalah Detik Pop. Kita kasih contoh kali ya. Ini udah ada 647 loh yang ngirim. Masa sih kamu lihat angkanya dari mana? Di artikelnya. Jadi bisa submit puisinya di dtk.id/puisi puasa ya Detikers. Betul ya. Coba Za, bacain. Kelihatan gak di situ? Ada saatnya mulut mulai menari. Cakep, bukan ini puisi ya. Gue namanya mulut mulai menari juga udah bingung. Ada saatnya mulut mulai menari, memejamkan mata, mengangkat tangan lebih tinggi, mengadu dan mulut menari itu berdoa. Gue kira makan. Komat kamit kali ya maksudnya. Mulut menari itu. Gue kira tuh ada saatnya mulut mulai menari. Itu multi interpretasi sih. Iya, ada saatnya boleh makan, ada saatnya kita puasa. ulang ini serius. Berdoa berarti. Rewind. Oke. Ada saatnya mulut mulai menari, memejamkan mata, mengangkat tangan lebih tinggi, mengadu dalam sujud. Mengadu dalam sujud penuh cinta sekali lagi, mengajarkan jiwa agar lebih akrab denganmu. Mana puasa? Kenapa tak pecahkan saja gelasnya? Kiaras tuh mana puasa ya, makanya bener kan, gua kira mulut mulai menari tuh konteksnya makan, ada saatnya makan, ada saatnya puasa gitu. Nah lebih bagus lagi ya Detikers ya, kayak ini dong, kayak guys. Riri Suryani. Mana? Perut berguncang, dahaga menggelinjang. Sejenak hati ingin berpaling dari kesengsaraan.
Oh Tuhan, hanya begini saja jiwaku merana. Tersapu terbuai aroma nikmat dunia. Mana puasanya? Itu puasa tapi karena dia lagi menahan lapar. Benar, dia tapi curhat. kayak kentang gitu loh puisinya. Harusnya 2 bait dia bikinnya, nggak satu bait kayak gini. Baru segini saja aku udah. Tapi masalahnya ini cuma disuruh dilanjutin ya. Karena awalnya kan udah ada nih puisi puasanya, tinggal disuruh lanjutin aja, Za. Iya, Jadi konteksnya kita nggak tahu. Jadi yang tahu tuh cuma tim Detik Pop tapi. Boleh ya Detikers semuanya kirim puisi. upload di sini ya. Kirim puisi female. Coba. Nanya umur. Continue. Pokoknya dtk.id/puasa bisa submit di situ puisinya 200.000 setiap hari akan diumumkan buat kalian. Sekarang masih tanggal 6 Maret jadi masih ada waktu 14 hari lagi buat dapetin 200.000 setiap harinya. Dan tentunya juga Detikers kalau belum menang itu boleh nggak submit lagi, terus aja submit setiap hari. Iya bisa. Kalau menurut aku daripada submit sehari 3 tapi besok ada bolong, mendingan satu gitu. Jadi kesempatannya lebih banyak gitu. Toh kita juga cari pemenang harian. Bounty Hunter. Kuis Hunter ya. Dan berita baik nggak cuma dari uang yang bertebaran dari Detik Pop, dari detik.com, tapi juga hari ini di mana curah hujan sudah mulai berkurang ya Zaya. Iya betul. Bahkan dari BNPB ternyata sudah memodifikasi cuaca selama 16 jam yang akhirnya berhasil ya alhamdulillah. Dari kemarin sampai hari ini kita cuacanya cerah terus. Betul, jadi Detikers juga yang kayak merasa biasanya memang hujan atau mungkin diprediksikan akan hujan tapi ternyata tidak. Ya berarti thank to BNPB gitu ya, yang juga mengurangi curah hujan di beberapa wilayah Jabodetabek ya, untuk meminimalisir resiko banjir susulan serta mempercepat proses tanggap transisi darurat di Jabodetabek. Nah tentunya juga BNPB juga sudah memastikan nih titik-titik banjir di Jakarta, beberapa diantaranya itu telah surut, dan mengatakan saat ini warga juga sudah mulai membersihkan sisa material banjir. Ini ada beberapa temanku juga yang memang sudah sharing di sosial medianya bahwa ya udah mulai tinggal sortir dari tadi malam. Abis gitu juga salah satu indahnya gitu ya, yaitu adalah ketika temanku nih ngucapin kayak terima kasih ya bala bantuan sudah datang. Jadi teman-temannya juga yang memang tinggalnya dari daerah yang cukup dekat tapi memang tidak terdampak banjir itu datang untuk membantu membersihkan, membereskan sisa-sisa banjir di rumahnya juga gitu. Yes. Memang ya. Di momen-momen kita kesulitan tuh acap kali terjadi momen-momen keajaiban juga sih memang. Betul. Itu salah satunya. Tapi jangan ini ya Detikers, jangan berpuas diri atau jangan lupa untuk aware karena katanya banjir atau cuaca ekstrim ini bakal kembali terjadi di tanggal 11 sampai 20 Maret mendatang. Jadi potensinya masih ada untuk kembali cuaca ekstrim. Mungkin saat ini cuaca sudah kembali berangsur normal kembali, tapi cuaca ekstrim diproyeksi masih akan terjadi dari tanggal 11 Maret mendatang sampai tanggal 20. Betul. So be ready. Atau mungkin juga ya bukan dipersiapkan ya, karena juga kita juga nggak pengen itu terjadi lagi dong gitu ya, but always prepare for the worst gitu ya, memitigasi apapun yang kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Walaupun sebetulnya juga Gubernur DKI Jakarta yang baru Pak Pramono Anung ini juga memang sudah membahas dan sudah berkomunikasi lah ya dengan beberapa kepala daerah di wilayah penyangga, membahas masalah banjir gitu. Bahwa sebetulnya juga yang mengeluhkan daerahnya terkena banjir ataupun terdampak oleh banjir juga memang banyak dari beberapa pemimpin daerah juga gitu. Bahwa sebetulnya juga dijelaskan bahwa Pemprov Jakarta ini akan memberikan bantuan terutama untuk wilayah Babelan, Bekasi dan juga beberapa daerah lainnya yang memang masih terendam banjir. Kemudian juga akan dikirimkan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU atau pasukan oranye untuk membantu korban banjir, dan juga akan ada bentuk bantuan lainnya juga seperti mobil damkar, toilet darurat,
truk pengangkat sampah, dan juga Pramono juga mengadakan rapat terbatas dengan jajarannya untuk membahas permasalahan banjir di Jakarta yang kian parah gitu. Dan beliau juga meminta para pihak termasuk juga Dinas Sumber Daya Air untuk dapat membuka pintu air. Mudah-mudahan juga ini sudah bisa menjadi bagus kan wallpaperku. Lock screen. Bagus banget. Bagus banget itu tuh bahkan belum QWERTY gitu ya Kak ya. Belum. Dan juga sayang banget handphonenya mahal tapi masih polyphonic. Gak apa-apa tapi dia mahal, yang penting mahal. Aku tahu banget. Ya udah kita siap-siap untuk menyapa Ibda Syahara. Bukan dong, Mbak Mira ternyata dari Detik Jawa Timur. Kita sudahi dulu informasi soal banjir dan juga potensi cuaca ekstrimnya. Mudah-mudahan pokoknya semua bisa diantisipasi ya. Ini udah bisa diproyeksi dari sekarang. Pokoknya antisipasinya harus lebih baik lagi. Jangan sampai ada banjir lagi kayak kemarin. Dan juga tentunya kita mengirimkan semangat untuk teman-teman ya di daerah-daerah terdampak banjir yang juga sekarang lagi mungkin ngambil cuti atau ngambil WFH padahal beres-beres di rumahnya. Mudah-mudahan segera selesai ya. Yes. Semoga juga sampai itu bala bantuannya juga, karena biasanya juga ada bala bantuan dari Damkar juga jadi disemprot semuanya juga. Semangat buat bapak-bapak Damkar juga dan juga bapak-bapak TNI. Betul, semangat. Tapi sini kita akan balik lagi menuju ke Detik Jatim yang katanya ada yang dar-der-dor di sana. What is it? Dar-der-dor. Tapi nyasar dar-der-dornya. Bukan dar-der-dor yang seru, bukan dar-der-dor yang baik, bukan dar-der-dor yang menarik. Pokoknya kita akan bahas habis ini juga ya bersama dengan kita break dulu nih. Detik Jatim. Kita break dulu kan? Atau langsung guys? Oke, kita langsung saja menuju ke Mbak Mira yang ada di Jawa Timur. Akan ngobrol soal peluru misterius di Jember yang melukai nenek yang sedang momong cucunya. Nah, ini kan memberikan yang menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya. Di mana sebetulnya apakah tempat bermain atau tempat tinggalnya nenek dan cucu ini yang memang sedang bermain ini berada di tengah-tengah medan perang? Enggak dong, di tengah-tengah area latihan. Kalau di tengah-tengah Medan enggak sih, karena di Jawa Timur. Tapi kalau ada perangnya juga kayaknya enggak ya, karena enggak ada perang di Jawa Timur. Betul. Ya kan, kok bisa apa yang sebetulnya terjadi, makanya kita langsung sapa aja Mbak Mira. Selamat sore. Selamat sore Rina dan Eza, bagaimana di puasa hari ke-6 ini? Alhamdulillah luar biasa. Mbak Mira nih puasa malah makin seger dengan rambut baru ya. Curiga nih. Kebetulan aku tuh lagi gak puasa ya teman-teman, jadi segar ya. Enggak dong, puasa gak puasa tetap harus segar Mbak Mira ya. Tapi betul kan rambut baru. New hair. Kan yang terakhir live juga sudah pakai rambut ini ya. Kalau hari kita. Tapi backdropnya Mbak Mira lumayan bikin mengalihkan fokus saya sih, karena ada tulisan Wika Salim di belakangnya ya. Bener juga. Iya, lebih tepatnya yang baru adalah backdropnya. Iya, backdropnya bener sama moncer. Betul. Amin deh buat kita moncer semua. Tapi kali ini adalah informasi tentang peluru nyasar nih Mbak Mira. Kok bisa ada peluru nyasarnya ke nenek-nenek lagi yang lagi ngomong cucu? Ya sebenarnya Eda dan Indra ini juga jadi pertanyaan kita bersama ya di sini, karena bagi ada nenek-nenek ngomong cucunya lagi main sama cucunya, kok bisa tiba-tiba kena peluru nyasar? Mungkin kita lihat ceritanya dulu ya. Boleh. Ini adalah liputan dari salah satu kontributor kami di Jember. Jadi ada seorang nenek yang dikisahkan sedang bermain sama cucunya waktu itu, tepatnya di teras rumahnya yang ada di Perumahan Istana Pidadegensi, Kelurahan Parabejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 4 sore. Saat itu kondisi sedang hujan deras. Nah, si nenek dan cucunya ini yang sedang berada di teras, lagi main seperti biasa, sedang melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya. Terus tiba-tiba si nenek ini merasa kesakitan, dan kemudian si nenek dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, kisah ini sendiri diceritakan kepada reporter kami oleh kerabat keluarga bernama Bambang yang mendapat kabar dari anaknya korban langsung gitu. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan di rumah sakit begitu ya, si nenek ini terkena
proyektil peluru yang bersarang di paha sebelah kirinya. Jadi dari hasil ronsen terlihat ada proyektil peluru di paha kirinya sang nenek tersebut. Nah, yang jadi sangat gawat begitu ya, si proyektil peluru ini mengenai tulangnya si nenek, sehingga si nenek harus mendapatkan perawatan lebih lanjut, bahkan sampai dioperasi. Jadi nggak bisa jalan dong ya? Iya, kasihan harus ya. ditindak langsung ya, dioperasi, diangkat pengangkatan si proyektilnya. peluru ya. Oke, apakah sebetulnya dari proyektil peluru ini tuh bisa diketahui jenis senjata api yang digunakan dan sampai saat ini penyelidikan sudah sampai mana, Kamira? Oke, nah sebenarnya bisa ya Kak Enda, untuk dari proyektil peluru sendiri itu bisa dilacak senjatanya. Jadi mulutnya juga bisa dilihat itu dari mana begitu ya. Tapi memang sejauh ini yang kami dapat kabar bahwa keluarga korban sudah melaporkan ini ke pihak berwajib, dan ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Sumbersari, Kompol Sugeng Gianto, yang mengatakan bahwa pihaknya bersama tim Inafis Polres Jember telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk penyelidikan kasus ini. Namun karena memang polisi masih melakukan pendalaman begitu ya, jadi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut gitu Kak Eden Kak Iza. Belum ada ini ya proyeksi ini berasal dari mana pelurunya gitu. Kayak kalau misalnya kita tahu beberapa tahun lalu tuh sempat juga ada peluru nyasar ke gedung DPR kan, karena dekat sama lapangan tembak Senayan gitu. Nah kalau ini apakah di sekitar lokasi ada lapangan tembak juga kah atau seperti apa Mbak Mira? Jujur kami belum mendapat laporan terkait apakah memang di lokasi tersebut ada aktivitas tembak menembak terkait kaitannya dengan peluru ini begitu ya. Tapi memang waktu itu kan kondisi sedang hujan deras gitu ya, jadi kan tidak terdengar secara persis gitu apakah ada tembakan dari luar atau tembakan dari arah mana begitu, karena kembali lagi kondisinya sedang hujan deras gitu. Baik, berarti memang juga kita masih menantikan juga ya hasil penyelidikan dari kepolisian setempat juga mengenai siapa sebetulnya pemilik dari senjata api ini gitu, dan seperti apa sebetulnya bagaimana hal ini bisa terjadi juga gitu ya. Mengenai update dari sang nenek dan juga berarti cucunya juga turut menyaksikan kejadian tersebut ya, karena kan sedang berada dalam tempat yang sama. Betul sekali, dan ini jadi trauma tersendiri ya pasti untuk sang cucu yang masih anak-anak begitu ya. Untuk update-nya sendiri dari sang nenek kami juga belum mendapatkan info lebih lanjut gitu ya Kak Eza, jadi tunggu dulu jadi Kalau dari keluarga adakah statement begitu langkah hukum yang mau dilakukan setelah kejadian ini? Nah mereka langkah hukum yang mereka lakukan kemudian tadi melaporkan ini ke Polsek Berwajib gitu, dalam kaitannya ini Polsek Sumbersari yang berada di wilayah mereka, dan kemudian ini langsung diselidiki oleh Satreskrim Polres Jember. Baik, semoga cepat ya penyelidikannya, karena warga di sekitar juga pasti takut pada akhirnya ketika ini peluru nyasar nih datangnya dari mana harus diketahui dulu. Betul. Menyebabkan keresahan ya Kak Edo dan Kak Iza. Bener, lagi puasa marah resah. Takut harusnya bisa beribadah dengan tenang ya. Betul, apalagi sebetulnya ini juga di rumah ya, bukan di tempat umum atau mungkin di tempat yang memang juga punya risiko bahaya tertembak gitu. Tapi Kamira terima kasih banyak juga sudah melaporkan. Satu lagi tambahan juga, apakah pandangan mata untuk tajil di sekitar kantor Detik Jatim apa nih? Apa sih rekomendasi kalau dari Jawa Timur tajil untuk tahun ini, mungkin ada yang beda? Rekomendasi tahun ini apa ya? Dari kemarin tuh kemarin aku ke salah satu tempat takjil di kawasan Surabaya namanya Karmen atau Paramenjangan, itu ramai banget orang karena memang daerah kampus dekat sekali dengan Universitas Erlangga, salah satu kampus Erlangga. Nah di situ mostly kayak di takjil di Jakarta sih es, beragam macam es, gorengan. Tapi di sini tuh nggak ada lontong isi. Jadi orang sini itu nggak kenal lontong isi. Dan aku juga baru tahu dari kalau dia first time makan lontong isi itu di Jakarta. Ini jadi peluang bisnis buat Mbak Mira bikin lontong isi di sana. The very first lontong isi ever di Surabaya. Very good idea. Thank you so much. Terima kasih Mbak Mira sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya kan, kirain mau tembak-menembak gara-gara Valentine.
Udah lewat juga. Neneknya ya ditembak ya. Ditolak jadinya. Ditolak. Speaking of nenek-nenek jadi korban, gue pernah juga mengalami trauma cukup traumatik sampai saat ini. Apa? Back in the days when I was a child, kayak SD kelas 4 atau kelas 3 gitu, main bola depan rumah. Tendangannya kencang sekali, sekencang tendangan Tsubasa. Wow. Waktu itu. Jadi gue main depan halaman rumah, nendang bola, kena ke muka nenek-nenek yang lagi lewat. Nangis banget. Terus nenek-nenek kayak gitu kan. And then nenek-neneknya diam gitu, terus megang pipinya terus bilang, sakit nak gitu. Sedih. Bukan yang kayak marah atau bukan, kayak cuma sakit nak gitu. Di momen itu gue mulai trauma dengan menendang bola di depan rumah ya. Kalau di lapangan aman aja. Kenapa jadi nggak pernah lagi jadi main korban bola. Terus? Kasian emang. Kasian. Dan nggak beberapa lama setelah momen itu neneknya Innalillahi. Enggak, neneknya tetap ada sama cucunya. Neneknya main bola juga. Iya. Karena kayak akan ku balas dendamku ukirkan dalam hati Kapten Masa Depan. Iya break kita ya. Udah Oke, kelar oke. cerita nenek-neneknya dan Tikar. Habis ini kita akan bahas kakek-kakek. Enggak ya? Enggak dalam kelompok usia tertentu kok yang kita beritakan Yang ya. lain masih banyak lagi kok. Abis ini kita akan kembali pokoknya ya. Detikers jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back everybody. Do we look messy? Enggak sih. Cristiano, kalau aku. right? Ya kak, aman aja. Kacamatanya kemana kak? Ketahuan. Emang kalau lagi puasa tuh ya, Betul. si paling puasa nih. Enggak dong. Emang kalau Aku lagi harus puasa enaknya tidur. Ya kan? Menurut aku sih selama puasa tuh enaknya beribadah. Tidur kan beribadah juga ketika berpuasa. Betul, tapi kalau tidur terus, nah. Iya nggak tidur terus, tapi Iya, maksudnya tidur-tiduran. tidur-tiduran sambil scroll reel. Benar, buat menghibur diri. Anyway, mari kita menyapa dulu dia rekan kita dari NTMC yang juga tentunya akan melaporkan laporan lalu lintas hari ini bersama dengan Bribtu Ecclesia. Selamat sore Bribtu Ecclesia. Nah, mohon maaf Bribtu mic-nya Ecclesia diganti belum dulu sama ada. Toa kayaknya. Bribtu Ecclesia kurang kenceng soalnya. Kita belum dengar suara Bribtu Ecclesia. Selamat sore. Ya, masih belum Betul. lagi. Padahal kita ngebayangin itu ada suara-suara angin. Suara-suara pedagang Ting, gorengan. ting, ting. Tukang gorengan tuh nggak ada suaranya. We still can't hear you, Bribtu Ecclesia. Sadly, ini kalau kita Belum tebak sih ada kayaknya di sekitar suaranya. Kalibata nih. Belum Harusnya, juga. ya. Kamu pernah belanja di hari-hari nggak? Aku tahu tempat itu, tapi aku belum pernah. Bribtu Ecclesia, boleh nggak sapa kita lagi? Nah, Belum, dengan belum. tim kita dulu ya. Itu belanja di situ tuh menarik. Katanya karena murah-murah. Murah. Yang lebih murah. Ya, murah Iya. tuh relatif sih. Relatif gitu ya. Memang masih tetap lebih murah kalau beli bahan masakan di pasar, tapi compare to other supermarket gitu ya, ya cukup murah lah gitu. Cukup murah. Dan promonya sebenarnya yang menarik. Oh iya? Jadi kayak dia tuh pas kita baru masuk tuh lorong pertama itu adalah lorong promo, lorong buy one Gua get kira one. lorong waktu. Pak Zidan siap, Pak Haji siap? Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Jadul. Pasti yang Gen Z nggak tahu kan lorong waktu. Nggak tahu kan? Ian tahu nggak? Gun Lorong pasti waktu nggak tahu tahu. nggak? Nggak tahu. Nggak pernah sama sekali. Zidan tahu nggak Zidan? Lo nggak tahu? Enggak dong. Kan dong. Zidan. Zidan. Ini muridnya Pak Haji. Iya. Nggak tahu. Pak Hajinya yang kurang ini nih. yang suka sakit mah, Pro. bro. Iya. Deddy Miswar tahu nggak Deddy Miswar? Deddy Miswar tahu.
Iya, Iya, aktor. betul. Iya betul. Kan ini sinetron juga masih aktor. Iya, ada nama sinetron Lorong Waktu dulu tuh Betul. setiap Ramadan ada terus dan dia ikonik banget sampai berseason-season ya Zaya. Iya. Iya, terus disusul sama ini series Para Pencari Tuhan. Pencari Tuhan. Terus Tukang Bubur Naik Haji. Nah itu gue udah gak nonton. Gue nonton masih yang season pertama sama kedua. Wow, gak Mat nyangka Solar. dari Nonton. server lain. Tapi seru banget tau itu nonton itu. Nonton Tukang Bubur Naik Haji itu. Gue apalagi ya yang nempel tuh itu dua sih. Lorong Waktu. Rosalinda, Marimar, Nah itu kan Maria Belen. itu kita pause dulu kalau bulan Ramadan. Kita cari yang edisi Ramadan khusus Ramadan. Iya. Gitu. Gimana Berita Kain? belum balik lagi nih. Lumayan kita ngisinya atau kita ke berita dulu aja kali ya. Kita dulu aja kali ya. Karena ada banyak berita yang belum kami kabar-kabarkan karena kami Bukan para pencari kabar. hampir aja. Para pencari kabar dong kita. Nah, ini nih kita mau kasih tahu buat detikers yang mau mudik ya. Cus. Ini kayaknya justru jadi tanggal yang kalau bisa dihindari aja. Karena diumumin sama PT KAI juga bahwa ada tanggal-tanggal tertentu yang menjadi tanggal paling favorit untuk keberangkatan mudik gitu. Jadi berdasarkan tren pemesanan, puncak penjualan tiket kereta api jarak jauh sementara ini itu tercatat pada H-3 Lebaran atau 28 Maret. Nah, itu akan menjadi puncaknya. Jadi so far tanggal yang paling banyak terbeli untuk mudik adalah tanggal tersebut. Nah, di tanggal tersebut tiket terjual ini mencapai 111.000 tiket dalam satu hari ya. Jadi angka ini diproyeksikan juga masih akan terus mengalami peningkatan dan tentunya juga periode pemesanan juga masih berlangsung ya. Nggak usah panik, sebetulnya juga detikers masih bisa untuk siap-siap lah ya untuk mencari tiketnya karena masih banyak juga Masih ya. Ada lebih dari 3 juta tiket yang disiapkan jadi masih banyak sisanya. Just be ready detikers. Betul, walaupun ini ada yang cukup bikin sedih juga sih, di mana Kenapa tuh? biasanya kan kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan BUMN ini tuh bikin program mudik gratis ya kan. Nah sayangnya tahun ini anggaran mudik gratis dari Kemenhub ini harus menyusut menjadi hanya 17 miliar aja gitu. Tapi mudik gratisnya masih ada. Masih ada. Ini susut kurang lebih sekitar 3 miliar karena tahun lalu anggarannya tuh sekitar 20 miliar gitu. Kini berkurang 3 miliar menjadi 17 miliar. Nah, dalam program mudik gratis ini Kemenhub menyediakan 520 unit bus dengan rincian 386 bus untuk mudik dan 134 bus untuk arus balik lebaran ya. Dan selain itu Kemenhub juga menyediakan 10 truk angkutan sepeda motor berkapasitas 300 unit. Jadi susutnya anggaran dan kuota mudik gratis milik Kemenhub ini akan ditambal dengan program yang sama yang dilakukan oleh kementerian lainnya seperti BUMN gitu ya, Kementerian BUMN ya. Karena menargetkan 31 kota di wilayah Sumatera, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Yang gua juga ingat katanya ada 100.000 ya kuotanya tadi ya. Total ya. Enggak, emang aku bilang 100.000. 520 unit bus. Oh, busnya. Iya. Tapi kemarin sempat disampaikan sama Mas AHY kalau kuota untuk mudik gratis tahun ini tuh total ada 100.000 disiapin. Oh. Dari darat, air, laut, udara sama tapi kayaknya kalau waktu. udara enggak ada. Kayak mostly adalah darat sih aku yang denger ya. Darat, yang air ada, pelni. Air ada ya. Oh iya, betul. Selamat mudik dan selamat dicari juga buat detikers yang mungkin mau hunting mudik gratis yang kayaknya mulai oleh bakal rame orang beli tiket setelah atau di minggu kedua besok karena udah pada cair THR-nya kan. Kita ke sapa dulu. Bribtu Eklesia lagi yuk. Kalau belum juga kita ke Bribtu yang lain. Selamat sore Bribtu Eklesia.
Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Hadir Nah, ini juga di dia. tengah-tengah kita semua. Ya, udah nggak berangin. Kalau tadi bagus ada efek angin-anginnya di rambutnya. Sekarang udah nggak ada. Benar. Bripto Ecclesia punya ini nggak? Punya lagu favorit nggak kalau pas lagi Ramadan gini? Aduh, lagu favorit ya. Iya. Ramadan ya. Iya, yang kayak nyetel tanpa disetel pun kayak terngiang-ngiang gitu. Ramadan tiba, ya? Ramadan tiba. Marhaban tiba, marhaban tiba, tiba-tiba. Oh, itu terngiang-ngiang sekali sih itu marhaban tiba. Karena viral ya. Karena viral, keceletot ya. Baiklah kalau gitu silakan dengan laporannya, Bripto Ecclesia. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pasar Rebo ataupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih tampak cukup ramai, kondusif, lancar. Dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan untuk selanjutnya dari arah Pasar Rebo yang akan berbelok ke arah Bekasi juga dalam keadaan ramai, cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di antrean traffic light. Saya mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light dan terus tingkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara. Dan tidak lupa kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk terus mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan tidak lupa untuk mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Ecclesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eiza. Silakan. Bripto Ecclesia, kita mau tanya dulu dong, dekat sekitar situ udah ada belum yang jualan takjil? Pantauan pandangan mata. Ini ada di sebelah, ada gorengan. Serius, boleh dong digeserin kameranya dikit mau lihat penampakannya. Boleh, ada. kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Oh, kurang kelihatan. Kejauhan arah ya? pohon. Oke, Oh, baiklah. baiklah. Salam ya buat mamang-mamang tukang gorengannya ya. Selamat sore, terima kasih banyak dan selamat baik, nanti bertugas. disampaikan. Terima kasih, selamat bertugas Salam kembali. presisi. Nah, muncul tuh. Muncul bukan itu. Bukan tapi ya. Kak Edo, Ya. what is your top 2 gorengan? Top 3 deh. Top 3. Ya, 1. Yang pertama adalah bakwan tapi harus ada udang atau terinya di atas. Jadi kayak bakwan ponti. Oh, yang melebar gitu. Yang crispy, yang Pokoknya ada kroket. toppingnya. Jadi Iya, nggak iya. bawang doang gitu. Oh, Dan nggak bentar, boleh itu kayak nggak rempeyek boleh yang terlalu goyang. tebal. Jadi harus agak crispy. Oh, bakwan tapi ya, bakwan udang. Iya, bakwan udang. Bukan rempeyek udang kan? Bukan. Oke, Bakwan bakwan udang. udang. Oke. Onde-onde termasuk gak sih? Boleh, Gorengan. boleh. Nah, Digoreng sih. onde-onde, Iya. terus tempe kering. Balance. Ada nutrisinya, Ada proteinnya. ada proteinnya. Walaupun tipis ya. Walaupun ada nggak tahu dia udah karbonnya. kegoreng juga udah kayak Bener. proteinnya udah nyerah. Benar, nyerah. Ya. Gue pengen nanas goreng dong guys. Ada yang jual nggak di sini? Bu, siapa sih gorengan itu? Nanas goreng. Soalnya dulu, nah tahun lalu kan aku masih di kantor Bu yang Nani. lama. Itu mah pisang, itu nyokap gua. Tapi dia kalau Bu Nani. Halo Bu Nani. Enggak, tapi si Bu Nani itu jualan nanas goreng juga. Oh iya, Cempedak goreng gitu-gitu. jadi inget cempedak katap. Halo Katam-tam. Dia lagi
ada di mana tuh tadi kemarin aku lihat Instagram lagi di Bali. Iya. Anyway, ada masih yang seru-seru lagi nih. Apalagi yang seru hari ini. Oh, ini gue mau bacain satu berita soal naturalisasi yang kemarin sempat ramai juga soal Pak Ahmad Dhani yang bilang. Gak tahu pusing. Tapi nggak mau bacain yang itu, Detikers. Oke. Mau bacainnya yang soal bukan satu, ada 3 pemain baru lagi untuk timnas Indonesia yang sudah disahkan naturalisasinya oleh DPR RI. Ada Emil Audeiro, Mulyadi, Dean Ruben, dan Joey Pelupesi. Ketiganya sudah dirapat paripurnakan oleh DPR RI, jadi sah memberikan kewarganegaraan kepada 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia ini. Rapat yang terlaksana di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta Pusat pada hari Kamis ini sudah berlangsung, sudah selesai juga, dan dibacakan surat Presiden yang meminta komisi terkait supaya memproses pemberian status WNI kepada 3 orang tersebut. Dan akhirnya disetujui pada rapat tersebut, dan akhirnya sah deh, kita akan mendapat kekuatan baru untuk timnas kita. Ada 3 orang pemain ini yang mengisi atau berada di kompetisi sepak bola Liga Eropa gitu. Jadi mudah-mudahan 3 tambahan ini bisa memperkuat kedalaman skuad kita, dan juga bisa memberikan hasil yang terbaik nanti ketika kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di bulan Maret ini. Betul ya, kita nantikan gebrakannya. Pengen minum ya? Kita nantikan juga seperti apa permainannya ya, dengan kita udah punya pelatih baru berarti ya. Yes. Kita juga sudah punya pemain naturalisasi baru juga gitu, yang tentunya juga we have a lot of hope for this qualification karena we've gone through this far ya kan. Exactly. Dan tentunya juga ya karena kita tahu juga nggak mudah dan nggak murah. Kirain mau bahasa Debbie seharian lagi. Enggak dong, nggak Mursida. nggak mursida dan nggak mudah gitu untuk berada di posisi ini. Tapi kita kirim semangatnya juga untuk timnas ya. Alright, kita break dulu sejenak karena kita mau cari nanas goreng dulu. Sambil cari nanas goreng, sambil kita lihat sentimen nanti ya. Abis kita break akan ada sentimen, langsung kita ke market review untuk menutup market hari ini. Tetap bersama kami di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Wow. Yeay, sepertinya hari ini Kau cukup memang safe untuk jajan nanas goreng dengan tenang atau gorengan apapun itulah, ya kan? Iya, Mbak Sandra mirip Aureli Moremans, masa? Itu nggak pernah ada yang bilang. Coba di ciroprek, nggak pernah. Apa Kak Edo? Gak pernah ada yang bilang. Ada Mbak Sandra dari investasiku di sini. Nah, there you go. Mungkin poninya doang. Aureli berarti mirip sama, in short berarti Aureli mirip sama Momo Geisha juga. Oh iya,
maksudnya dikait-kaitin deh. Iya. Emang ada poninya mungkin Iya. karena Iya, rambutnya poninya kali ya, coklat. iya. Iya. Poni kali poni ya. Poni. Poni. Masalahnya juga Masya Enber juga ponian tapi nggak mirip Mbak. Jadi nggak semua yang Dora ponian juga sama- ponian Oh ya. iya benar. Yang nggak ponian tuh cuma Ginny Ojini. Nggak ada poni Oh dia. iya, karena di- Oh iya benar. karena Gitu iya, ya. ya. Kayak Ariana Grande. Ariana dong. Grande. Bagas. Ayo gimana Bang? Ngomongnya harus gitu ya. Iya, karena aku Iya. bukan Angkatan Jenny. dong. Tahu Gini. Itu wawasan sih, lebih ke Oh, wawasan, wawasan, Mbak oke. Sandra, benar. Wawasannya lu ini sekali ya. Iya. Historinya jauh banget. Iya ke dong, belakang. nggak cuma IISG kita punya wawasan, tapi Wow. juga tentang hal-hal Gini. nggak penting kayak tadi. Nah IISG, ngomong soal IISG hari ini Salah IISG ya? kembali Wok. kepencet. Kembali Nah. menggeliat. Betul. Seolah memberikan semangat, seolah memberikan angin segar juga buat Detikers yang kemarin sempat galau, gundah gulana, apakah serok di keadaan Indonesia yang lagi katanya kurang baik-baik saja, tapi ternyata diberikan harapan gitu. Betul. Ya. Mudah-mudahan nggak harapan palsu ya. Iya, Mbak ya. berharapnya juga begitu ya. Mm. Nah, kalau sentimen yang terdekat itu kenapa ISG gini? Kenapa dia? Bolo-bolo. Kebanyakan gula Mbak. Sahurnya tadi jam 1 soalnya Bener. siang. Jam 1 siang. Ya, jadi masih ada efek-efeknya ya. Ya, kembali lagi ke ESG. Jadi hari ini tuh udah mulai ada pelaku pasar yang udah buyback ya setelah kemarin pertemuan. Kayaknya hari ini, kayak contohnya hari ini tuh di lihat ISG kita saham perbankannya naik sama saham-saham yang punya Bapak Boy Thohir, Adaro, DMR kayak gitu. Sentimennya apa tuh? Iya, itu buyback. Oh buyback. Mulai kembali buyback di harga bawah karena menurut Karena mereka udah- harga mereka itu saham-sahamnya sudah terdepresiasi tapi nggak sesuai sama fundamental si perusahaannya karena mereka meyakini kalau fundamental perusahaan mereka tuh bagus. Seneng Nah, ya kalau direksi-direksi emiten ini Oh iya dong. ini ya dermawan sekali ya. Iya, berarti kan mereka menyayangi produknya dong. Iya dong. Kan kalau mereka sendiri nggak menyayangi, misalnya mereka jual, ya kita ngapain beli? Betul. Gitu. Nah sama kayak orang pacaran atau punya pasangan juga. Kalau nggak sayang sama Contohnya. diri sendiri ngapain kita punya pasangan? Iya. Salah ya gue ya? Siapa Nggak tuh mau gitu, mau Kak. mau menunjuk ke siapa? Mau menuju kemana? Ke Kayak se- ngasih ke Amanda. semua. Disebut. Ups. Nah, kalau dari global itu ada berita angin segar, Trump menunda untuk impor yang kendaraan dari Kanada Meksiko ditunda sebulan. Tadi kan udah mau panas ya, 25% ya. Itu ditunda sama Trump sebulan. Terus kalau dari China, jadi semua global pun sekarang lagi hijau ya semuanya. Nah, kalau dari sentimen dari China itu juga ada baik stimulusnya karena kan China itu juga adanya perlambatan ekonomi ya. Nah, pemerintah tuh lagi sekarang ada targetnya dan gak akan tinggal diam. Dia akan mensosor sektor-sektor yang ada di China supaya dia bisa mengangkat pertumbuhannya gitu di atas 5% gitu. Jadi mereka udah mulai membidik lah supaya bisa menaikkan lagi pertumbuhan ekonomi di China. Setelah terakhir dia di properti ya agak bubble di situ. Nah gitu, dan hari ini harga emas juga masih naik tuh seiring dengan masih ya kita ngeliat ya bentar lagi tunda sebulan, bentar ada tarif, bentar tunda lagi, jadi masih nggak jelas nih kalau untuk programnya Trump. Nah kalau di ISG sendiri kita tetap pantau dari programnya pemerintah kita nih. Kalau kayak gini kan happy ya gitu. Tapi kita nggak boleh happy dulu nih karena emang baru 3 hari naik. Masih kita lihat, kita pantau apakah benar-benar naik atau hanya pantulan semata gitu. Ilusi ya. Iya. Atau hanya sekedar nge-tease aja gitu ya. Padahal kalau lihat-lihat berita hari ini juga di global ada sentimen yang cukup kencang juga dari Donald Trump yang ngasih ultimatum ke Hamas ya. Kayak apakah itu tidak memberikan sentimen buruk karena ada nada-nada ancaman tuh dari situ kayak kalau lo nggak nyerahin diri neraka bakal buat lo gitu, kayak ada ancaman buat sepertinya akan ada perang besar lagi gitu kalau misalnya Hamas nggak nuruti perintahnya Trump. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari zaman Trump yang dulu, Trump 1.0, Trump tuh nggak suka perang ya. Dia lebih sukanya perang dagang karena kan dia entrepreneur, businessman, dia lebih ingin membuat negaranya happy, bangkit lagi gitu kan. Sekarang kan lesu banget ya ekonomi, rata lah, terutama di Amerika.
Dan kalau misalnya perang terjadi lagi udah pasti harga minyak kan bakal melonjak ya. Nanti akan krisis lagi, ada inflasi lagi. Nah si Trump tuh menghindari inflasi yang seperti itu gitu. Karena kalau flashback lagi ke datanya pas Trump jadi presiden, inflasi yang dipimpin Trump itu normal Amerika gitu inflasinya. Enggak sebanding ketika dipimpin Joe Biden inflasinya wek gitu. Langsung naik. Gimana Mbak? Wek. Ada suaranya. Langsung naik set gitu. Inflasinya. Ya. Tapi harusnya juga memberikan ya ini ngasih celah untuk kita bisa lebih bisa lebih meningkatkan produksi dalam negeri misalnya ya, atau mungkin juga itu betul. meningkatkan biar menciptakan lapangan pekerjaan. Karena sekarang nih bertambah lagi nih. Ada tadi aku baca ya perusahaan apa gitu mem-PHK-kan karyawannya lagi dan rata-rata tuh pabrik-pabrik buruh ya. Iya. Kalau dulu mungkin kita zamannya industri, jadi kita produksi barang gede-gedean gitu kan. Otomotif juga nggak cuma sekedar mobil tapi bisnisnya mesin-mesin alat berat memproduksi sesuatu gitu ya. Nah kalau sekarang kita melihat kayak yang industri itu mulai melemah ya, sisi manufaktur gitu. Nah itu yang harus ditingkatin lagi supaya bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga mensejahterakan ekonomi gitu. Mas Sandra aku mau nanya, ada case di mana orang-orang sekarang lagi cukup skeptis dan bertanya-tanya gitu, kenapa kok perusahaan ini mencatatkan laba peningkatan, ada growth sekian, tapi sahamnya turun gitu. Itu gimana kita melihatnya sebagai investor? Oke, nah kalau misalnya kita lihat sebagai investor, berarti kalau misalnya harusnya nilai saham itu mencerminkan nilai aslinya, kinerjanya si perusahaan ya. Kalau misalnya dia emang harganya naik, profitnya masih naik terus gitu konsisten, tapi harganya turun, itu justru harusnya peluang gitu. Peluang berarti harganya murah, belum harus dibeli. Dilirik ya. Tapi hati-hati lagi, kita harus lihat ini beneran nggak kenaikannya itu real atau hanya kenaikan apa nih kinerjanya itu? Iya, profitnya benar gak? Mungkin kita baca berita, oh dia ada project dengan ini dengan itu, terus mungkin pemegang sahamnya ada melakukan kerjasama sama siapa gitu kan, itu semua terlihat data-datanya ada ya di jadi bursa ya, di DX ya. Lagi secara empiris gitu ya. Iya, nggak boleh 100% percaya lihat laporan keuangan doang gitu, enggak. Karena kan laporan keuangan bisa juga di bahkan nggak cukup cuma dengan laporan keuangan ya. Iya, nggak cukup. Kita harus lihat juga bisnisnya ke depan dia masih sustain nggak gitu. Contohnya misalnya Unilever, dia masih cetak profit. Tapi harganya 5 tahun terakhir turunnya ampun-ampunan, sekarang 1.000 kalau nggak salah ya. Apa udah di bawah 1.000. Dan ternyata pas tilik-tilik admin Twitternya menjawab dengan hahaha itu kan. Oh gitu ya, kita malah nggak tahu ya. Iya. Nah ternyata pas ditilik ternyata bisnisnya dia udah lagi berdarah-darah, lagi nggak jalan, dan belum ada juga solusi dari manajemennya kayak gitu. Kalau kayak gitu-gitu kita nanya soal saham ini kira-kira gimana peluangnya, padahal dia nyatatnya, jadi kita ngasih prompt terus nanya gitu di sama investasiku, bisa nggak? Bisa, masuk. Bisa. Masuk. Gimana caranya? Karena kan kadang-kadang kita nggak punya wadahnya buat. Oh iya, oke. Jadi ini ada wadah kita buat bertanya-tanya. Betul, and it's too much aja gitu. Kalau satu-satu tuh kayaknya ujung-ujungnya malah jadi kayak Parno sendiri atau waktunya jadinya lama atau akhirnya jadinya nggak invest gitu kan ya. Ini kan punya kayak keyakinan bersama gitu ya. Tuh. Kita boleh nanya for free lah. Keren banget. Jadi mana guys, kalau ada barcode nanti di sini itu bisa di-scan, itu akan menuju ke Discord-nya investasiku. Di sana bisa nanya kayak kegelisahan soal bagaimana saham ini kok misalnya turun terus padahal kinerjanya baik. Kenapa bisa begitu? Itu bisa ditanyain. Iya, bisa. Kasih rekomendasi dong, nanti. Mungkin dari saham-saham yang belum pernah didengar sebelumnya tapi ternyata punya potensi yang bagus banget. Itu biasanya langsung dikasih notification lah ya untuk Detikers juga biar kasih tahu baru ini gitu. Coba dicek bersama. Silahkan. Apakah ini kasih potensi untuk cuan. Nah, Mbak, kalau nemu saham yang bagus gini-gini ya? Kayak kalau makan enak gitu ya. Kayak kalau cewek nemu makan yang enak gitu kayak gini. Enggak kayak sih. udah kebayang, aku akan kaya raya sebentar lagi gitu. Mungkin pas nyerapnya ya. Yes gitu ya. Pas belinya mah bismillahirrahmanirrahim.
gimana ya? Gitu ya. Tetap. Karena dilihat-lihat ternyata diam-diam nih saham perbankan tuh udah naik cukup Rebound ya? tinggi Iya, loh udah reboundnya. lumayan. Bahkan Ya kan? BRI udah naik 18% Mana yang kata loh. BRI kemarin pas 4.000 Langsung pemerintah something. tidak tinggal diam ya, enggak pemerintah bursa ya. langsung. Iya. Benar, Ih, kayak serok pertemuan kemarin tuh cukup memberikan Iya, memberikan banyak angin boost segar. ya. Betul. Iya, kemarin kita ngeliat BBRI masih 3.500 apa Iya, 600-an. sempat ke Sekarang udah mau 3.500 ya. 4.000 lagi ya. Kenapa gak beli ya kemarin ya? Selalu Biasa penyesalan Penyesalan datang di terakhir. akhir. Nah, kalau hari ini Iya, apa aja saham yang berhasil menggeliat? Udah pasti teknologi. Udah pasti finance. Terus teknologi 5% hari ini Oke. naiknya. Oke. Didorong oleh Buka 5,9%, terus ada Teknologi Goto, terus-terusan ya. Wifi, Kemarin. iya kayaknya kalau kita pantau ya saham teknologi ini akhir ini dia rally terus ya, termasuk Iya, di dalamnya ada rally Wifi kan. Wifi itu juga beritanya semakin good ya, semakin bagus. Bisnisnya tuh udah semakin dia lebarkan ya. Udah segandeng PLN, terus terakhir juga apa tadi beritanya aku lupa, sama itu ada menjalin bisnis gitu. Terus kemudian energi hari ini naik karena didorong oleh harga minyak ya, naik ya per hari ini karena ada aksi jual besar-besaran yang produksi minyak kayak gitu ya. Jadi harganya bikin naik karena jadi langka jadi naik. Terus faktor kesehatan, basic industry itu yang gede hampir udah 2% naiknya, energi, teknologi 5%. Sisanya 1%-an yang nggak naik itu infrastruktur sama non cyclical. Oke. Right. Gitu. Sambil aku juga mau ngasih wisdom buat teman-teman nih dari Opa Warren Buffett, our savior gitu ya di market, yang kasih wisdom soal bagaimana kita harus menyikapi market ketika turun tajam. Nanti mungkin bisa direspons juga sama Mbak Sandra. Oke. Serakahlah ketika majority takut, takutlah ketika majority serakah. Asik. Bener ya Mbak Sandra ya? Betul. Justru ketika orang-orang takut, kita harus mencoba untuk bisa Serakah. fight back gitu ya Mbak. Serakah di sini quote and quote ya, Detikers ya. Kesempatan datang jarang-jarang, saat hujan emas keluarkan ember yang besar. Nah, ini bisa nggak kita consider momen sekarang nih hujan emas sebenarnya? Iya, bisa. Bisa. Terutama Karena di harga-harganya saham-saham. lagi diskon ini. Iya, kayak contoh kemarin COVID kan jatuh semua drop ya, terutama perbankan kan langsung hampir 40% tuh. benar. Itu kayak hujan emas, dapat harga perbankan tuh murah gitu. Karena kalau misalnya ada krisis, pasti yang pertama kali paling naik ya bukan paling naik ya, pertama kali naik itu pasti sektor perbankan. Iya. Gitu. Wah, Jadi bahagia kayak- banget orang-orang yang ngeluarin ember besar ketika COVID kemarin sebenarnya. Iya, ya. banyak kan Cuma ya orang-orang orang-orang kaya kan baru di COVID takut kan. ya iya. ketika COVID ngeluarin duit buat investasi gitu, kayak takut. Padahal Iya. justru ketika orang-orang banyak yang takut, justru Ya, di itulah situlah cari kita- kesempatan Kita, ya. Tapi jangan juga ngasal milih sahamnya. Iya. Gitu kan. Betul, Belum karena tentu- kalau kata Opa Warren Buffett, kalau nggak sabar buat long term investing, Iya. jangan beli saham Iya, untuk investing. Betul, setuju. Kita investasi dengan menunggu, tidak dengan beli terus, beli terus, menunggu untuk market crash, menunggu untuk investasi Iya, berbunga. betul. Jadi memang untuk Anda yang sabar menunggu, berinvestasilah di pasar modal. sabar nggak gitu. Seharusnya jadi Sabar nggak? sabar. Benar, pasar saham memindahkan Iya. uang dari yang tidak sabar ke yang sabar. Betul. Jadi kalau mau betul, belajar betul. sabar jadi Di- investor ya. iya. Oh, di situ dilatih kesabarannya. Dilatih benar, Iya, dilatih iya, untuk iya. tidak greedy. Risiko lebih besar kalau kita nggak paham apa yang kita lakukan, exactly. Dan Betul. investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri, Betul, yaitu setuju. belajar. Betul. belajar betul. investasi. Setuju Wow, banget. Jangan FOMO. Kalau ada Setuju uangnya banget. tapi nggak ada ilmunya juga, wah bahaya Betul. Iya. Belajar bareng sama investasiku lewat scan yang ada di depan ini. Treng. Kesini. Salah. ada suara drumnya. Anyway, kita lanjut ke terakhir deh soal besok Mbak Besok. Sandra. Besok adalah hari terakhir market. Besok Jumat ya. Tuh, hari tuh, terakhir. sebelum Kira-kira Tutup apakah dia di mulai Ramadan melandai minggu karena pertama. sudah nanjak mulu di kemarin? Oke, ini kan beberapa hari, udah 3 harian ya. Dia opening IHSG tuh selalu gap up, loncat gitu ya. Nah ini kemungkinan untuk besok masih akan menguat tapi terbatas. Tapi karena Oke. Jumat ya besok ya, mungkin besok Ya, akan orang ada udah taking profit-taking profit ya. ya, betul. Gitu. Jadi berjaga-jagalah, Berjaga-jagalah. jaga-jagalah. Jaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Jaga-jaga. Berjaga-jagalah. Selama IHSG belum bisa menembus nih 6.600 ya, kalau untuk besok ya Ah. mungkin dia minggu depan potensialnya
turun. Lagi turun naik. Untuk besok mungkin masih naik tapi terbatas. Tapi berjaga-jagalah. Betul. Gitu. Mungkin sesi 2 pada jual. Sabarlah. Ya. Yang pasti ini market masih dalam kondisi under murah. Value ya Mbak, Betul, bisa dibilang gitu ya. Masih murah. Bisa kan ya dibilang bisa, under value? under value. Jadi kalau udah kondisi under value, lakukanlah. Keluarkan embermu. Disitulah kau masuk gitu ya. Go. Baiklah, Mbak Sandra terima kasih banyak. Sama Indonesia. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi sama bosnya Mbak Sandra. Waduh. Jam 5 sore ya. Bahas apa nih nanti nih? Kasih Kita tahu. akan membahas soal mengantisipasi ketika di PHK uangnya bakal dapat dipakai buat apa? Iya, supaya untuk berinvestasi. Setuju. Sekarang karena banyak ya korban PHK ya. betul. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah gundah. Kita akan mengubah kesengsaraan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Wow. Cuan. Amin ya Allah. Amin ya. Abis ini tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sore-sore gini menjelang berbuka puasa memang paling enak kita bahas soal yang manis-manis. Iya, manisnya bahkan cenderung membuat kita diabetes ya, karena banyak banget yang didatangkan. Tapi fakta di balik yang manis-manis itu ternyata tidak manis gitu. Tidak melulu memberikan hasil yang menyenangkan. Betul ya, dimana sebetulnya ya ketika negara kita memiliki produksi gula yang cukup tinggi gitu ya, ternyata malah terjadi impor dengan jumlah yang cukup besar sehingga juga memberikan dianggap menjadikan kerugian buat negara. Iya, dianggap memberikan kerugian juga untuk negara juga. Nah, kita akan membahas juga hal ini dengan seorang yang hobi makan dan minum manis-manis. Betul kan, Mas? Ada dikurangi. Lagi dikurangi ya Pak ya? Dikurangi. Kapan terakhir kali check up? Aduh, itu lagi. Nah makanya. Nunggu ulang tahun dulu. Ulang tahunnya kapan? Iya. Bulan berapa? Bulan Mei itu. Bulan Mei ya, bentar lagi bisa ya. 2 bulanan lagi. Jadi sekarang puas-puasin dulu sampai lebaran, makannya enak-enak. Justru dong harus dijaga biar nanti pas periksa enggak stick shock ya. Bener, enggak stick shock. Tapi ini ngomongin yang lagi diperiksa, hari ini juga ada yang habis diperiksa nih ya. Tapi sebelum kita ke situ mungkin recall dulu mengenai kasus impor gula ya yang menyeret satu toko yang juga cukup banyak dicari-cari sama Detikers juga, yaitu adalah Tom Lembong juga ya. Mas Dani seperti apa? Jadi hari ini Pak Tom Lembong menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yes. Beliau didakwa pasal 2 dan pasal 3 korupsi dengan jaksa menyebut ada nilai kerugian 578 miliar dari importasi gula. Singkatnya adalah seperti itu. Yang dianggap itu juga menjadi kerugian buat negara ya, karena kasus impor ini dilakukan ketika produksi dalam negeri itu melimpah gitu. Singkatnya kayak gitu ya Pak. Dia akhirnya diduga atau didakwa korupsi karena kondisinya kayak gitu. Iya, ada kalau dari paparan jaksa tuh ada 7, setidaknya dari surat dakwaan ada 7 peran lah gitu. 7 peran. 7 perannya dari Pak Tom Lembong. Nih contekannya di sini nih ada 7 gitu kan. Banyak banget, nggak hafal lah. Obviously karena ada 7. Coba dibacain juga nggak apa-apa Pak. Oke, yang pertama tapi tuh. Tapi anyway bagus-bagus stikernya. Iya bener. Sama juga kita. Aduh stiker kah? Stikernya kah? Iya. Sebutkan 3 lagu, bukan. Udah. Sebutkan 7. Maaf. Ada 7 nih. Pertama Pak Tom Lembong menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah ke 10 perusahaan swasta di tahun 2015-2016 tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Yang kedua, menerbitkan surat izin impor gula kristal mentah yang sama ke 10 perusahaan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Yang ketiganya, memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah
atau persetujuan impor GKM itu pada 10 perusahaan yang sama itu untuk kemudian diolah menjadi gula kristal putih. Yang nomor 4, Pak Tom Lembong memberikan surat pengakuan importir produsen GKM khusus kepada salah satu PT yang tadi 10 untuk diolah jadi gula kristal putih, padahal saat itu produksi dalam negeri mencukupi. Yang kelima, Pak Tom Lembong tidak menunjuk BUMN untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilisasi harga, tapi melainkan menunjuk beberapa induk koperasi. Nomor 6, Pak Tom Lembong memberi penugasan ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk melakukan pengadaan GKP dengan cara kerjasama dengan produsen gula rafinasi, di mana sebelumnya itu yang 10 perusahaan yang udah dikasih izin menyepakati pengaturan harga gula. Yang terakhir, Pak Tom Lembong disebut tidak mengendalikan distribusi gula, di mana seharusnya melalui operasi pasar. Kurang lebihnya adalah apa bahasanya, rumitnya modelnya kayak gitu. Jadi itu tuh poin-poin yang memberatkan. Iya, poin-poin yang Tom Lembong berada dalam di surat dakwaan. Nah, hari ini baru saja selesai ya digelar juga sidang perdana, dan sempat juga dinyatakan bahwa Pak Tom Lembong ini siap untuk buka-bukaan soal perkara ini. Ada fakta yang baru yang mungkin akhirnya terungkap setelah persidangan ini. Sebenarnya yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong sebelumnya, dan juga sebenarnya kejaksaan juga menyampaikan, yaitu terkait dengan narasi yang beredar adalah kan Pak Tom Lembong tidak menerima uang itu dari apa namanya, dari importer ini, kasus ini gitu. Nah, kalau di dakwaan juga tidak disebutkan secara terang sebenarnya aliran duitnya ke kantongnya Pak Tom Lembong gitu. Di dakwaan tidak disebutkan alirannya itu ada sekitar 515 miliar ke 10 perusahaan tersebut. Jadi memperkaya si orang-orang dan perusahaan pengimpor gula ini. Kemudian kami juga mengonfirmasi lagi ke kejaksaan gitu. Memang yang dikenakannya itu kan adalah pasal 2. Pasal 2 UU Tipikor, di mana salah satu unsurnya tuh memperkaya, melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Jadi based on dari apa yang disampaikan oleh Pak Harli sebagai Kapus Penkum Kejaksaan, dari situlah perbuatan Tom Lembong dianggap sebagai masuk unsur untuk tindak pidana korupsi. Cuman untuk lebih detailnya ya tadi normatifnya kejaksaan bilang ya kita tunggu di persidangan seperti apa gitu. Jadi ada kemungkinan yang dilakukan Pak Tom Lembong ini semacam apa ya, kekeliruan atau mungkin miskoordinasi, bukan ya? Bukan miskoordinasi sih, apa sih ya? Ya tadi sedikit izin jam ini kakak. Iya. Boleh kahu. Ais. Kena kan lo. Padahal lo ketika lihat konten itu jangan sampai. Punten, silahkan kan di continue. Ada yang lebih sakral dari punten gitu. Pun 11. Oh, Pun 11. Iya. Oke. Memang nggak ngerti nih kalau gimana Kak? Apa namanya? Ya tadi juga langsung sebenarnya ketika pas habis baca jaksa membacakan surat dakwaan, sebenarnya kan hakim ada yang namanya eksepsi atau nota keberatan gitu. Ya ini apa namanya, challenge dari ke pihak terdakwanya, mau langsung lu bantah nggak gitu. Nah tadi juga Pak Tom Lembong juga langsung memberikan eksepsi atau bantahan di dalam salah satu poinnya, yaitu bahwa perkara ini sebenarnya bukan perkara korupsi gitu seperti yang tadi disampaikan, karena ada apa namanya ranah-ranah lain ya, dari perdata atau tata usaha negara. Jadi kesalahan-kesalahan hal-hal yang sifatnya lebih ke administratif dibandingkan ke pidana gitu. Nanti kalau di hari Senin tanggal 10 atau sidang setelah ini hakim akan mengeluarkan putusan sela, yaitu ya untuk membahas ini karena sudah memberikan eksepsi. Jadi apakah sidangnya ini lanjut ke pidana atau mengamini eksepsinya dari Pak Tom Lembong gitu. Tapi kalau misalnya ini kesalahan administratif yang anyway juga akhirnya merugikan negara, bisa dipidanakan nggak Pak? Balik lagi nanti lihat dari putusan hakimnya seperti apa. Gitu. Untuk melihat ini karena kadang
tinggal kuat-kuatan buktinya dari pihak si Pak Tom Lembong maupun dari kejaksaan sebenarnya. Gitu. Iya, apakah memang benar ini tidak ada intensi memang untuk korupsi gitu ya? Dalam beberapa kasus, tapi lupa lagi. Tapi saya ingat bahwa ada kasus dan banyak sebenarnya ya lolos di putusan sela bahwa ini perkara bukan pidana tapi masuknya ke ranah perdata atau tata usaha negara atau itu beberapa juga terjadi. Oh berarti gitu. ada yang kasus sebelumnya yang memang nggak jadi dipidana gitu ya? Jatuhnya sanksinya gitu. Administratif aja gitu? Iya, pada akhirnya diprosesnya digugatnya ke ranah perdata dan segala macam. Oh, jadi temuannya adalah bahwa adanya keteledoran lah ya, gitu atau kesalahan. Iya keteledoran, benar-benar kayak keteledoran. Tapi kalau aku boleh mundur kembali, izin lagi flashback Kak. untuk kita flashback ya, kita flashback. Dia lebih hafal loh. Padahal dia loh yang mulai gaslighting balik. Nah itu ada lagi ya. Kalau mundur lagi, kenapa yang di kasus yang disidangkan atau terduganya tuh banyak gitu? Di kasus ini tersangkanya sebenarnya baru ada dua gitu. Ya? Ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Iya, cuman belum masuk ke sidang. Cuman maksudnya hari ini yang disidang adalah 2 orang, yaitu Pak Tom Lembong dan yang dari BUMN-nya tuh Pak Charles Sitorus kalau nggak salah. Jadi baru 2 itu. Ada 9 tersangka lainnya. Iya, dan yang itu tersangka belum masuk ke sidang maksudnya, belum. Cuman sudah ditersangkakan ya. Itu yang menerima yang menerima aliran duit yang dalam surat dakwaan Pak Tom Lembong tadi itu. Gitu. Jadi ya masih berproses sih. Menarik sih jatuhnya sih. Atau bisa jadi nanti ketika tersangka lainnya diperiksa ternyata aliran dana ini masuknya ke yang lain gitu, bukan Tom Lembong. Cuma pada akhirnya kasus ini menjadi pusat perhatian banyak orang karena ada nama Tom Lembong di situ ya. Iya, bisa yang dibilang begitu kan? Balik lagi yang keci iya. Tokoh, pada akhirnya tokoh gitu. Terus kemudian kata impor itu kan sangat sensitif di publik ya gitu jatuhnya. Kayak misal kenapa kita harus impor ini gitu. Nah, memang akan lebih jelimet ketika kita baca aturan impornya seperti apa segala macam. Dalam surat dakwaan juga disebutin kayak bahwa si perusahaan ini seharusnya kan saya juga nggak ahli gula sih sebenarnya. Cuman dari dakwaan jadi tahu gula yang kita konsumsi itu beda dengan gula yang industri segala macam. Nah, salah satu dari perusahaannya atau salah berapa lah. Banyak sih perusahaannya. Salah banyak lah itu. Itu ada yang bahwa dia bukan produsen untuk gula yang kita konsumsi sehari-hari atau gula rafinasi. Iya, gula rafinasi, tapi dipaksaan untuk produksi tersebut jatuhnya gitu. Jadi ya ini pro kontra antara yang benar yang salah ya tinggal nanti kita lihat seperti apa di persidangan sih. Perlu nggak kita datangin detektif Kogoro Mouri ke kasus ini? Gini tapi masih panjang kasusnya akan bisa diselesaikan ya. Padahal ini udah dari Oktober tahun lalu ditangkapnya gitu. Dan ada Pak Anies juga yang ikut memberikan komentar kan ke kasus ini. Karena kan lagi-lagi singgungan antara perkara hukum dengan perpolitikan tuh dekat. Iya, tidak dinafikan, sangat dekat lah gitu. Dan ketika Pak Thomas Lembong menjadi tersangka juga setelah Pilpres, di mana Pak Tom Lembong juga tadinya di kubu Pak Anies. Tim Pak Anies. Jadinya sangat dari kubu sana juga kemudian bilang politis dan segala macam. Spekulasi itu sangat wajar ada jadinya ya. Pada akhirnya muncul seperti itu. Pak Anies pun juga sering muncul ketika pas Pak Tom Lembong di rutan menjenguk. Hari ini pun juga udah sounding dari kemarin gitu. Besok akan datang, besok maksudnya hari ini. Dan beliau juga datang, sempat salaman dulu sama Pak Tom Lembong, ada istrinya segala macam. Ya dia menyampaikan hadir sebagai sahabat untuk memberikan dukungan gitu lah. Bilang juga nggak izin jam ini ya Kak?
Besti. Enggak. Karena mereka udah besti jadi beda. nggak usah pakai izin ya. Kayaknya beda generasi Oh, ya. beda Mungkin ada generasi. istilah-istilah yang kita juga nggak tahu. Oh, izin melintas. Izin melintas. Beda lah ya izin melintas. Beda lagi. Izin melintas, Pak. Anyway, akan kapan dilanjutkan persidangannya? Saat ini udah ada update lagi. Terakhir Persidangan itu ini hari Enggak juga. By the way ya besok ya. By the way. Hari Senin besok tuh untuk putusan sela itu gitu. Oh, yang hari Langsung. Senin itu putusan sela, bukan pemeriksaan tersangka lainnya. Bukan. Oh. Di ini kita ngomongin di sidang kan habis dari karena tadi alurnya dakwaan, kalau terdakwa mengajukan nota keberatan ya di sidang selanjutnya, tapi ini langsung diajuin jadi pengen main cepet lah. Dan beberapa kali juga Pak Tom Lembong juga bilang pokoknya saya pengen segera di sidang lah gitu, pengen segera gitu. Karena masih ditahan sampai saat ini ya? Iya, statusnya juga ditahan gitu. Bukan tahanan kota atau? Bukan. Memang di sel? Iya, memang bukan di rutan ya. Di rutan, karena ya. kalau udah inkrah ke lapas. Kemudian sudah eksepsi nah, sebelum beranjak apakah ini ke pemeriksaan saksi segala macam di putusan sela dulu gitu. Di sela dulu sih. Di Iya. putusan sela hakimnya lagi jam in. Izin jam ini ya, Kak? Itu mulu ya Allah. Balik lagi tuh callbacknya ke sana lagi ya. Berarti kalau misalnya hakim mengatakan bahwa atau memutuskan bahwa ternyata Tom Lembong misalnya dikenakan sanksi administratif di situ tuh di putusan sela itu tuh Pak? Iya, di putusan sela. Di putusan sela tuh bisa juga nanti bahwa dalam putusannya bisa juga menyampaikan misal katakanlah ini satu bahwa eksepsinya tidak diterima lanjut ke persidangan atau eksepsinya diterima bahwa ini kasus perdata segala macam bla 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 terus Tom Lembong keluar dari tahanan gitu. Dalam putusannya juga seperti itu gitu. Gue tadi termasuk juga gak sih? Yes. Lagi ke situ gue. Iya. Noted. Well noted ya, Kak. Dan Pak Lembong juga cukup pede gitu untuk bilang bahwa dia nggak bersalah dan makanya minta ini cepet-cepet diadili gitu ya. Udah bisa dibayangin gak sih kira-kira putusan selanya akan seperti apa? Kayak ada nggak sih tanda-tanda hakim tuh tadi pas ketika merespon setiap? Susah sih sebenarnya. Agak susah ya. Atau mungkin udah ada amatan dari pengamat. Tapi kalau gitu, dari maksudnya dari apa yang disampaikan jaksa, ya balik lagi kayak tadi sebenarnya pro kontra kita ngambil posisi netral di mana dari jaksa ya make sense gitu aturannya ada segala macam. Ketika Pak Tom Lembong juga menyampaikan eksepsinya juga ini masuk gitu. Makanya sebenarnya tinggal lebih ke penasaran sih. Nanti ketika hakim itu menyampaikan putusan sela ini mau ngambil salahnya di mana gitu. Apakah ada hal-hal yang kemudian diabaikan oleh hakim segala macam gitu. Sebenarnya lebih serunya ketika alasannya putusannya itu itu apa gitu. Lebih ke situ. Oke. Berarti kita masih harus menunggu lagi sampai at least Senin depan lah ya. Untuk finally get an update. Iya. Masih di bulan puasa. Ngomongin yang manis-manis. Aku tunggu update-nya ya, Kak. Iya, ditunggu update-nya ya, Kak. ASAP, as soon as possible. Jadi masih kita tunggu kan minggu depan Detikers. Itu dulu, sela dulu, baru nanti kemudian akan dilanjutkan sama sidang-sidang tersangka lainnya ya. Betul. Alright, terima kasih banyak Pak Dhani. Kalau terima kasih apa ininya bahasa corporate-nya? Apa? Terima kasih. Thank you sih. Thank you aja ya. Thank you aja sih. Too much ya. Ntar di selanjutnya kita kumpulin dictionary-nya dulu lah. Oh iya. Harus dicampur gitu bahasanya. Benar. Harus ada. Nah, ini dia harus jadi kamus gaul. Kamus gaul juga, kamus gaul korporat. Iya, nanti minta ya. Thanks for the info ya, Kak. Terima kasih sama-sama. Iya. Makasih banyak. Detikers, ini udah jam 5 hampir. Alias lama banget tahu 15 alias menit masih lagi ada 1 jam lebih jam 5. menuju ke buka puasa. Ya. Kita masih punya seru-seru lainnya juga abis ini. Seru nggak ya? Tapi mungkin serunya adalah kita mau cari tahu gimana cari celahnya untuk mungkin Detikers yang case-nya adalah terkena PHK misalnya, dan juga harus diapain nih uang pesangonnya gitu. Kita akan jawab habis ini. Yuk.
Kita break dulu Detikers tapi ya. Habis ini sesaat lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Izin. Kembali lagi di segmen hampir terakhir lah ya di sore hari ini di Detik Sore. Hore. Iya di Sunset Talk dan kita agak lebih santai ya sekarang ya. Kenapa? Karena kita duduknya begini. Gak kelihatan juga sama Detikers, padahal lebih kita chill. gak usah ngaku, kita gak kelihatan kaki Kelihatan kita. tau kalau coba guys. Coba Main kamera camera. tengah. Kling. Tring. Tunjukkan bintang tamu spesial kita. Dari kamera tengah. Enggak dong, kamera tengah dong guys. Kamera tengah. Oh enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan. Ada Pak Firman Marihot di sini, CEO dari Investasiku. Iya, Welcome selamat back, sore. Pak Selamat sore. Pak Firman habis wawancara di mana? Hitam putih. Enggak, cari kerja ya? Iya. Kemarin dibilang jangan pakai baju yang kotak-kotak sama Oh Pak gitu. Oh. Jadi Cari, pakainya. wah, baju ini kotak-kotak semua nih, ada yang enggak? Oh, ini pakai yang Kalau ini. gitu Oh. kita request minggu depan Pak Firman pakai Pakai baju warna garis-garis berarti. polkadot. Boleh kameranya enggak Oh, hitam salah. flicker. Polkadot enggak, soalnya waktu itu Mbak Sandra polkadot. pernah. Oh, bisa. Polkadot aman. Bisa. Polkadot ada Pak? Enggak punya lah. Gak punya lah. Enggak punya lah, langsung dijawab. Ya ada yang warna ungu kalau gitu Pak. Oh, ungu, ada. waduh, enggak punya juga ungu. Orange ada nggak orange? Oh, enggak punya Persija. juga. Enggak punya. Gak punya juga Nggak ya? punya. Terus ngakunya cuma punya hitam dan putih berarti. Lu punya emang ini orang. Pink. Punya jaket tapi. Oh iya. Iya. Itu Pink kayaknya ada? terakut. Enggak ada. Takut disuruh. Takut dikejar. Kebetulan Pak Firman nih ini apa waktu dulu tuh sempat jadi stuntman-nya Michael Jackson di video klip Black or White. Oh. Ya kan begini kan? Black or white ya. Bukan black and white lagi, harus milih salah satu black or white. Ini yang mau kita bahas sebenarnya agak mellow juga sih ya, bukan mellow dalam artian gimana, tapi kayak ya memang kita tahu Life must go on. Iya di akhir tahun ini, di awal tahun ini justru diawali dengan berita ter-PHK-nya gitu ya, Dan terus puluhan berjalan ribu ya. karyawan dan itu memang harus terus berjalan juga. Nah, tapi kita dapat informasi juga bahwa sebetulnya para karyawan ini diberikan jaminan bahwa mereka akan dapat pesangon katanya Pak ya. Nah, ini kita pertanyaannya adalah gimana nih setelah mendapatkan pesangon biar nggak hilang begitu saja, biar bisa dimanfaatkan juga, bisa nggak sih sebetulnya menjadi stable income? Ya, betul. Ya, jadi memang kalau kita melihat kemarin kan gelombang Diem aja. besarnya itu Sritek ya pertama. Betul. Tapi sebenarnya sebelum Sritek itu ada beberapa yang sudah melakukan PHK. Dan kalau kita lihat gelombang ke depan juga sepertinya ya kita berharap tidak akan terus berlanjut ya. Ada terus perbaikan yang bisa dilakukan atas kondisi ekonomi kita. Yang kita hari ini mau bahas adalah bagaimana ketika mendapatkan pesangon. Nah, uang pesangonnya ini dikelola dengan secara bijak. Nah, harapannya adalah bisa menjadi stable income, ya. Yeah. Nah, jadi ada beberapa hal nih yang harus diwaspadai atau yang menjadi sesuatu yang harus dicermati ketika mereka mendapatkan uang yang sifatnya itu adalah pesangon. Sebenarnya ini adalah bukan sesuatu yang untuk dihabiskan atau euforia, tetapi harus dihitung bahwa ini adalah sesuatu yang harus mereka kelola dengan bijak. Karena sesudah misalnya itu sudah nggak ada, pertanyaannya hidup harus bagaimana? Nah, jadi itu yang harus dipahami nih. Nah, jadi ketika mendapatkan uang pesangon, yang pertama dilakukan adalah menghitung nih kebutuhan bulanannya berapa besar. Kira-kira dengan pesangon ini bisa bertahan berapa lama? Katakanlah misalnya sebelum pakai pesangon dia udah punya dana darurat dulu Pak. Ya, Jadi bisa pakai dana darurat gitu. Betul. Nah, kalau dia udah punya dana darurat bagus ya. Karena ibaratnya kalau dia punya dana darurat, uang pesangonnya bisa dipakai misalnya untuk memulai bisnis yang lain ya. Atau misalnya dia gunakan misalnya untuk misalnya berinvestasi atau mencari pendapatan, itu bisa dari macam-macam tuh ya. Nah, kalau dia punya dana darurat. Tapi kalau belum punya dana darurat, berarti apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah berarti menyiapkan dana darurat tuh ya, untuk misalnya sembari dia mencari pekerjaan, berapa lama nih yang harus dia siapkan nih? Lalu sisanya berapa? Nah, dari sisanya ini baru dia mulai kelola nih.
Apakah itu digunakan misalnya untuk membuat satu pekerjaan baru, mencari pekerjaan baru, ini ditabung atau diinvestasikan, atau ini dijadikan sebuah modal bisnis untuk mendapatkan stable income. Nah, itu yang mesti dipikirkan. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan itu adalah dengan kondisi seperti yang sekarang, ya, misalnya mereka melihat sejumlah uang besar atau misalnya ada dana di tangan mereka. Nah, ini yang mereka habiskan belanja secara impulsif, ya, tanpa ada sesuatu yang mereka pikirkan sebenarnya ada kehidupan saya yang lebih lanjut nih, sesudah nanti uang ini habis, mau bagaimana gitu loh. Apalagi kalau yang di PHK Gen Z tuh Pak ya. Nah biasanya mikirin mental dulu. Nah, biasanya langsung dia bilang healing dulu gitu kan. Nah, betul. Kan, tapi nggak salah kan Pak? Itu kan program dulu juga healingisasi. Kan dong, healingisasi. Nggak salah ya kan, nggak salah karena intinya kan yang penting dia bisa menikmati hidupnya gitu loh. Tetapi pertanyaannya sesudah misalnya dia melakukan tanda petik yang healing tadi, ya apa pertanyaannya hidupnya akan bisa berjalan dengan baik. Nah itu kan satu pertanyaan yang harus dia jawab kemudian sesudah misalnya dananya itu dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Nah itu. Atau katakanlah misalnya dia akan pakai sebagian dananya untuk healing, berapa idealnya dana dari total pesangon yang bisa dipakai untuk mengembalikan mental yang sedang goyang gitu? Acuannya adalah tetap dia harus saving dulu untuk kebutuhan bulanannya. Ya, minimal 3 bulan sebagai syarat untuk dia bisa mencari shifting ya untuk ke pekerjaan yang baru. Jadi hitungan pertama harus itu dulu. Iya, betul ya. Kalaupun dia mau ambil sebagian itu untuk healing, silakan. Yang penting setiap bulannya itu bisa terjawab. Nah, tetapi yang lebih baik lagi adalah sembari dia misalnya, intinya begini. Orang kalau bekerja di, misalnya kita, ini ada saya dapat dari mana tuh ya. Dia bilang begini, kalau bekerja di perusahaan swasta, itu seperti wira swasta. Nah, artinya bahwa yang harus memastikan bahwa kita itu bisa mencukupi kebutuhan kita adalah diri kita. Nah, pertanyaannya, apabila misalnya dia memiliki sejumlah dana, seharusnya kan dia berpikir sebagai modal nih. Dia bekerja di perusahaan swasta dengan dia di luar swasta, harusnya sama gitu loh. Karena kalau misalnya dia tidak bisa memberikan sesuatu yang baik buat perusahaannya, toh ujung-ujungnya kan juga dia akan mendapatkan ya determinate gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau dia punya tanda kutip seperti modal nih, yang berupa itu adalah uang dari pesangon, seharusnya kan dia udah mulai berpikir bagaimana supaya dia ada semacam bisnis atau usaha atau apa yang investasi yang bisa mendapatkan stable income, begitu. Nah sekarang berarti berapa persennya adalah berapa persen pesangon yang sebaiknya digunakan untuk misalnya memulai bisnis atau mungkin mengembangkan diri atau mungkin jadi modal untuk mencari pekerjaan baru gitu. Ya, jadi dimulai dari dia harus hitung dulu kalau belum punya dana darurat, dia harus siapkan dulu untuk kebutuhan bulanannya. Misalnya 3 atau sampai 6. Nah, kalau ada lebihnya, baru itu yang mulai dia pikirkan untuk misalnya untuk menjadi modal untuk mendapatkan stable income. Nah, begitu. Iya, strategi penting untuk bertahan hidup di negara ini sih kerja sih nomor 1 ya. Jadi selain daripada menyisihkan uang untuk berbisnis kah atau investasi kah, mudah-mudahan teman-teman ini bisa dapat kerja dulu lagi gitu Pak ya. Baru nanti di breakdown lagi tuh kemana-kemananya. Nah Pak, kan banyak nih apakah kita bicara dalam konteks Ritex yang saat ini memang banyak sekali tenaga kerjanya yang di PHK dan mereka tuh pada yang pengalamannya udah jauh gitu alias usianya usia senior gitu Pak Firman. Rasa-rasanya agak sulit buat mereka mendapatkan pekerjaan baru lagi gitu. Kayak pilihannya akan lebih banyak ke bisnis. Mungkin Pak Firman ada gambaran bisnis seperti apa yang keuntungannya bukan keuntungan, risikonya rendah yang bisa dijalanin sama teman-teman yang baru aja kena PHK ini Pak. Banyak ya sebenarnya yang bisa digunakan untuk menjawab tadi pertanyaan misalnya yang usia mereka yang udah nggak muda lagi. Tentu itu sesuatu peluang yang lebih sulit untuk mereka dapatkan. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang mereka bisa lakukan. Salah satunya kita ambil contoh misalnya
mereka bisa misalnya mengembangkan aset digital, misalnya dengan cara misalnya TikTok Shop. Mereka bisa jualan, jadi afiliator. Afiliator, ya. Lalu berikutnya mereka juga misalnya berkontribusi, ya nggak usah jauh-jauh kalau terkait dengan investasiku. Nah, mereka bisa misalnya berinvestasi untuk mendapatkan stable income melalui misalnya transaksi di saham. Ya, bagaimana misalnya mencari saham, bagaimana berinvestasi saham, bagaimana mengelola resiko dan lain-lain. Nah, ini memang nggak mudah, ya. Tetapi kalau ada keinginan, mereka bisa melakukan itu. Nah, kebetulan nanti tinggal scan barcode-nya, nanti kita akan ajarkan mereka, bagi mereka yang misalnya kehilangan pekerjaan, lalu mereka ingin mendapatkan stable income dari misalnya uang pesangon mereka. Nah, kita akan bimbing bagaimana dan dampingi selama 1 bulan sehingga mereka bisa merasakan oh seperti ini artinya untuk mendapatkan stable income dari misalnya investasi atau transaksi di saham. Tetapi ingat loh bahwa transaksi di saham itu harus atas keputusan sendiri. Nah, artinya mereka belajar di dalamnya. Belajar bagaimana memilih saham yang benar, bagaimana kalau misalnya mereka bertransaksi saham, resikonya apa, bagaimana mengelola resiko, ya, apa betul ini bisa dijadikan stable income untuk misalnya kita memenuhi kebutuhan sehari-hari, tergantung dari pemahaman mereka, lalu bagaimana mereka berinvestasi dan tergantung juga dengan modalnya. Benar. Dan hindari bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur ya. Nah, ketika menggunakan si dana darurat ini untuk ya, jangan sampai dia investasi di tempat yang bodong. Betul. Waduh, hati-hati. Atau mungkin investasi di tempat yang legal, tapi ditipu sama orang yang bodong gitu. Nah, untuk bisa jadi mengaku-ngaku gitu kan. Seperti saya kemarin IG saya juga begitu tuh, tiba-tiba ada yang bilang, Firman, kamu invite saya, undang saya ini. Saya bilang enggak tuh. Nah, coba kirim capture-nya. Pas dilihat, oh iya. Saya bilang yang punya saya centang biru. Nah, lalu dia postingnya 0. Sombong, centang biru. Tapi itu salah satu cara untuk tahu mana yang asli atau yang terverifikasi. Tapi sebenarnya tanpa centangnya gitu ya. Tanpa centang biru sebenarnya kalau dia postingannya 0, nah itu sebenarnya kita perlu waspadai. Tapi orang nggak tahu gitu loh. Iya, banyak orang postingannya 0 sekarang soalnya. Nah, Genzi lagi. Kesenggol lagi tuh Genzi. Iya, soalnya dana darurat tuh, maksudnya orang kan sering ya Pak. Maksudnya kita coba membaca psikologis orang yang kena PHK nih. Berarti dia butuh duit cepat masuk lagi ke dia atau cash flow-nya bisa cepat lagi ke dia kan Pak. Berjalan lagi. Alias mungkin ada sedikit kepanikan di situ. Nah, biasanya panik Mas Edo. Biasanya panik, ketika panik dia berpikir, ini gimana ya gitu loh. Nah, biasanya makanya mudah sekali tertipu dengan misalnya. Tergoda untuk misalnya invest diiming-imingi dengan return yang besar, ternyata bodong ya. Lalu misalnya tergoda misalnya menitipkan uang untuk diinvestasikan oleh orang yang tanda kutip profesional. Betul. Padahal sebenarnya di dalam pasar modal, di dalam investasi itu tidak ada yang namanya mengelola dana atau menitipkan dana untuk dikelola, itu nggak ada. Ya, itu udah pasti bodong. Itu udah pasti palsu. Untuk perorangan ya. Untuk perorangan, itu udah pasti palsu. Kalau misalnya mereka mau menitipkan dana, itu yang resminya adalah mereka beli reksadana. Karena ada wakil manajer investasi, ada fund manager yang akan mengelola dana mereka. Di luar itu nggak ada tuh. Jadi kalau ada orang yang nawarin, sini gue puterin dananya sini-sini. Udah pasti hati-hati. Itu udah pasti bodong. Ya. Jadi jangan sampai karena panik, akhirnya mereka tertipu pada sesuatu yang membuat mereka malah tambah rugi jadi lagi. Jangan mudah tergoda Pak ya. Jangan mudah tergoda. Itu ada lagunya tuh Pak. Apa tuh? Rosa, coba. Tergoda aku untuk berpikir. Kok jangan mudah. Gue kira kayak jangan mudah tergoda. Gak ada. Pak Firman tahu pasti lagu yang itu. Yang mana tergoda tuh? aku untuk berpikir. Oh iya. Yang ku cinta. Dia yang tercinta. Salah lagi deh. Memang kalau pas lagi miskin tuh atau di daerah himpitan pasti panik bawaannya Pak ya. Dan ketika dalam keadaan seperti itu Dan seringkali kita mudah tergoda sama iming-iming sama orang bantuan segala macam. Jadi harus hati-hati guys gitu. Terutama teman-teman kita yang usianya udah senior ini kayaknya umur 30 itu belum pantas untuk dimuseumkan ya. Betul. Masih muda, masih produktif. Betul. Ya nggak cuma 30, ada 40, ada 50 juga yang lain. Jadi ya stay aware aja. Nah, berarti gimana Pak caranya kita untuk membedakan
tempat kita bisa berinvestasi ataupun trading ataupun kita juga bisa mengelola uang pesangon inilah biar lebih baik lagi. Oke. Yang pertama kalau diinvestasikan ya pilihlah pada produk atau perusahaan yang memang memiliki izin atau yang terdaftar di OJK. Itu udah pasti yang paling mudah ya. Tetapi hati-hati, sosial media sekarang kan banyak tuh yang bisa seolah-olah itu terdaftar di OJK dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi dicek secara detail bahwa itu memang legal, bahwa itu terdaftar di OJK. Lalu yang kedua, jangan tergiur dengan misalnya bunga tinggi ya atau return tinggi. Karena bagaimanapun high risk high return. Sesuatu misalnya mereka ditawarin misalnya bunga misalnya 15%, 20% itu sesuatu yang mustahil ya. Karena kita lihat aja mana ada sih bisnis sekarang yang bisa kasih return misalnya bisa kasih sebesar itu gitu. Nah, jadi kita mesti lihat dari dua itu yang paling besar. Jadi hati-hati jangan tergoda dengan produk yang seolah-olah itu adalah legal ya ternyata bodong. Lalu jangan tergiur dengan bunga yang tinggi karena tujuannya untuk misalnya mendapatkan uang yang lebih banyak dengan jumlah modal yang terbatas. Betul. Jadi harus dicek lagi ya. Pasti cuan bisa, tapi kalau cuannya melebihi ambang normal gitu kayaknya harus patut untuk curiga juga gitu ya. Coba kita ceki dulu. Kita cek respons netizen. Kita udah kasih pertanyaan ya buat Detikers juga di Instagram ya. Kalau pertanyaannya adalah apa? Kok kalau sih apa strategi yang oke kalau kamu dapat uang pesangon? Sama aja. Kalau kamu dapat pesangon, apa strategi yang oke akan kamu lakukan ya? Mohon maklum ya puasa jadi kita agak lama mikirnya. Jadi ini jawabannya kita baca dulu. Pertama dari GBA bintang. 50-50 lah, setengah buat kehidupan sehari-hari, sisanya ditahan aja jadi duit diem. Gimana Pak Firman? Duit diamnya yang diralat, ya nggak boleh ya. Jadi sisanya untuk setengah untuk buat kehidupan sehari-hari yang tadi, ya untuk misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan menunjang kehidupan ya. Sisanya jangan ditahan jadi duit diam. Kalau ditahan jadi duit diam, persoalannya adalah kalah dengan inflasi. Lalu yang kedua sayang, kalau itu nggak dijadikan modal. Nah, tinggal sekarang usahanya di mana nih? Kalau takut misalnya dengan usaha bisnis yang ini, ya mungkin cari bisnis yang lain. Atau belajar untuk diinvestasikan. Seperti itu. Jadi mending duitnya diputar ya Pak? Diputar tapi dengan secara bijak, secara terukur, dengan resiko yang memang bisa terukur. Kalau mau memutarkan duitnya di saham atau di pasar uang gitu, bisa tanya ke investasi juga. Bisa, tinggal scan barcode-nya. Betul, nanti barcode yang tadi kita bilang juga di market review itu bisa di scan, nanti masuk ke sana. Pak Firman akan jadi admin di sana langsung. Iya, betul. Bimbing langsung. Dibimbing langsung iya. Tapi bukan admin jadwalnya juga. Pak Firman, kasih tahu Pak, jam berapa Pak? Setiap malam. Setiap malam. Oh iya. Oke, next. Lanjut. Investasi sebagian buat hidup, tapi investasi apa yang cepat dan cuan ya? Wah, cepat lagi, udah salah ini. Gen Z pas ini Pak. Enggak deh, kayaknya inisial Fandiansa kayaknya ini ya. Bukan Gen Z. Nah, hati-hati dengan istilah cepat dan cuan. Ya. Karena istilahnya hati-hati bahwa dalam kita berinvestasi itu ada proses. Ya. Di dalam proses itu kita harus tahu ada risiko di dalamnya. Jadi kalau kita investasi ada risk and return. Nah, ya. High risk, high return. Low risk, low return. Ya, nggak ada tuh yang low risk, high return tuh nggak ada. Wih, mau dong. Nah, rata-rata orang tertipu karena apa? Ini nggak ada risiko, tapi untungnya gede. Nah, itu udah pasti bohong. Udah pasti bohong. Hati-hati. Tertipu. Benar. Too good to be true. Terjebak. Nah, tapi apakah bisa mendapatkan investasi yang cuannya gede, yang cepat? Bisa. Contoh di saham ada yang namanya scalper. Oh iya, scalping ya. Tinggal persoalannya dia tahu nggak misalnya memilih saham-saham yang misalnya dalam ukuran 1 menit, 3 menit, 5 menit dia bisa jual. Nah, berarti dia sebagai seorang scalper. Apa itu yang harus dipelajarin di sana? Ya, dia harus tahu misalnya saham yang mana nih, ya. Lalu misalnya pada kondisi waktu yang seperti apa, volumenya seperti apa dan lain-lain. Nah, itu tinggal scan barcode-nya, nanti bisa diajarin di sana. Wih, itu gratis Pak belajarnya di sana? Gratis. Untuk yang korban PHK, ya,
itu mereka tinggal scan barcode ya di situ, dan nanti ada link situ, tinggal surat keterangan dimasukin situ. Oh gitu, surat keterangan bahwa mereka kena PHK. Betul. Nanti apa benefitnya? kita akan coaching ya. Oke. Nah, kita akan coaching, tetapi mereka nanti harus menyetorkan dananya ke RDN Investasiku senilai 10 juta. Oke. Nah, lalu nanti mereka akan dibimbing bagaimana mereka berinvestasi di saham. Ih, menarik banget. Nah, itu selama 1 bulan dibimbing. 5 hari nanti ada mereka pembekalan secara online. Lalu berikutnya nanti mereka dibimbing setiap hari selama 1 bulan penuh. Wow. Jadi pengen di PHK. Hati-hati dengan cangkemmu, Pak. Gara-gara Pak Firman nih. Soalnya menarik banget tawarannya. Beneran. Detikers ini enggak peres ya, atau enggak basa-basi. Jelasin kenapa kamu mau dapat program itu, tapi suratnya nggak punya. Iya, karena jarang-jarang tuh kita dapat coaching gratis dari sebuah platform investasi, dilatih sama orang-orang yang memang punya lisensi begitu Pak ya, yang punya payung hukumnya untuk bisa ngomong itu, dan sebulan lagi. Dan udah gitu ada pertemuan online-nya juga, jadi nggak cuma istilahnya normatif doang gitu. Karena gini, jadi nanti situ akan dibahas misalnya contoh gini. Kalau kita misalnya tarik-tarik garis misalnya, kita analisa teknikal. Misalnya sama analisis naik, Pak. Nah, analisis nggak technical. ada analisa Pak. Nah, analisis sorry punten Pak. Misalnya dia mau golden cross tuh. Iya. Nah, kenyataannya waktu praktek belum tentu waktu misalnya kita bisa menemukan saham yang mau golden cross nih, kita beli naik, belum tentu loh. Nah, kalau kita mau lihat terkait dengan history data ke belakang, seluruh grafik-grafik analisis teknikal, baik itu misalnya MACD atau stokastik, pasti ketika terjadi golden cross itu pasti naik. Tetapi kenyataannya pada hari hanya ketika kita menemukan satu saham nih yang akan seperti golden cross, kita beli sana, apakah cuan? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa aja turun. Apalagi dengan sekarang ada AI, bisa aja bandar-bandar atau misalnya mereka melihat, wah ini pasti orang akan masuk ke sini karena melihat ini udah murah. Ya, nah udah mau golden cross nih, yang ada mereka malah jual. Jadi tergantung emitennya juga. Tergantung emitennya, tergantung sahamnya, bagaimana selanjutnya. Nah itu akan dibahas di sana. Wow. Seru. Jadi beneran nggak normatif yang diajarin ya, termasuk sampai menelisik gitu juga. Langsung praktek. Tinggal mereka buka investasiku, scan di sana. Nanti mereka store 10 juta di RDN untuk dapat pendampingan selama 1 bulan. Iya. Dan ini mereka dibimbing selama 5 hari. Tapi ini nggak disclaimer juga buat netizen juga. Ini disclaimer nggak menjamin bahwa akan untung ya Pak. Pasti, ya. Selalu ada risiko ya. Investasi yang benar itu tidak boleh ada yang namanya misalnya menjamin. Jaminan keuntungan. Nah makanya tadi diajarkan hati-hati loh, pemilihan saham itu paling penting. Hati-hati bahwa keputusan membeli menjual itu ada pada investor masing-masing. Itu sebabnya mereka diajarkan dalam 5 hari itu, 4 hari 5 hari itu bagaimana mereka belajar dengan investasi saham dengan benar, trading dengan benar, gitu loh. Nanti dalam beberapa hari nanti mereka akan di coaching. Hari ini pilih apa? Kenapa? Naik atau tidak? Bla bla bla. Kenapa? Alasannya apa? Baik. Bukan karena misalnya arahan dari coachnya, bukan arahan misalnya dari mentornya. Mentornya hanya mengajarkan, membimbing bagaimana mereka berinvestasi. Tetapi semuanya keputusannya ada di mereka. Itu dia ya. Jadi kayak guru gitu Pak ya. Kayak guru. Diajarin A, B, C, D, tapi nanti kamu mau milihnya apa, pada akhirnya sekolahnya ditentukan kepada orang tua. Dikembalikan pada detikersnya. Diri masing-masing ya. Gitu ya. Berarti gak benar kalau dikembalikan ke orang tua ya? Iya kan udah tua juga. Udah dewasa, maksudnya udah bisa memberikan keputusan untuk dirinya sendiri. No, I'm talking about ketika kita sekolah diajarin sama guru, terus nentuin sekolah selanjutnya apa gitu. Harusnya kan yang menentukan adalah si anak ini kan. Betul. Tapi kerap kali itu juga karena yang bayar orang tua. Orang tua betul. Next, udah ya? Udah ada lagi ya? Udah. Padahal gua tadi nulis loh. Terlalu berbahaya ya. Soalnya tadi saya nulis Pak, saya ngerespon juga, saya bilang gini, foya-foya dulu lah kesehatan mental yang pertama gitu. Saya bilang gitu.
Tapi ternyata saya udah tidak masuk kriteria layak untuk dibacakan ya. Tapi nggak salah untuk yang tadi yang Gen Z milenial biasanya itu yang dilakukan pertama. Iya. Cuma kata Pak Firman kan harus prioritas dulu yaitu si kebutuhan. Dana darurat nggak punya mau healing. Iya lagi. Sadar diri woy. Aduh. Tapi menarik itu bahwa terima kasih di kesempatan ini juga kita pengen terima kasih buat Investasiku yang menyediakan sarana untuk orang-orang yang kena PHK bisa mendapatkan peluang memanfaatkan uang pesangonnya gitu untuk bisa berinvestasi, untuk bisa juga jadi terlepas dari risikonya ya. Iya, mendapatkan pendapatan juga gitu. Iya. Menarik. Baiklah, terima kasih banyak Pak Firman udah ngobrol sama kita juga. Tentunya juga dengan tema yang selalu kenapa kita tuh selalu bisa riding the wave. Bukan dong. It's not a good thing. Iya, selalu bisa lah pokoknya ya. Connecting the dot. Mohon maaf ya Detikers, Eza hari ini adalah hari pertama puasa, jadi lumayan besar bebannya untuk membawakan acara ini ya. Nah, sambil kita akhiri Detik Sore hari ini, kita juga menyaksikan Kultum yang akan sesaat lagi ditayangkan karena temanya hari ini juga menarik sekali. Belajar ikhlas dari takdir yang tak sesuai harapan. Masya Allah. Jadi bagaimana ini sih? Belajar seumur hidup ini ya. Setuju banget. Baru tadi gue mau bilang ikhlas itu adalah pelajaran seumur hidup ya. Tapi kita akan dengarkan Kultumnya juga sambil menunggu waktu berbuka untuk Detikers semua. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Firman. Tapi jangan lupa kita punya tagline. Kita tutup bersama Pak Firman. Ciu. Kini waktunya Edward Rusmara akhir pamit. Ubur-ubur lele. Kenapa lagi? Ubur-ubur lele. Dari Pak Firman, Mariot pamit. Ubur-ubur pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ubur-ubur ikan lele. Pamit yole.